Seorang jenius musik hebat meninggal di puncak karirnya, namun jiwanya tak lenyap. Ia tiba-tiba bereinkarnasi, memasuki tubuh seorang mahasiswa baru biasa. Semua kenangan dan bakat musik bawaan dari kehidupan sebelumnya tetap utuh di benaknya. Dari sinilah ia memulai perjalanan musik keduanya yang penuh gairah, aspirasi, dan hasrat untuk menaklukkan. Kehidupan baru itu membuka kesempatan emas baginya untuk menulis ulang dan melampaui mitos legendarisnya sendiri. Bagaimana perjalanannya untuk melanjutkan kehidupan gemilangnya akan terungkap? Ikuti live Mama untuk mengetahuinya. Sirena ambulans meraung di kegelapan malam, dan ada pepatah seperti ini. Kaca pecah berlumuran darah merah di tanah yang dingin. Sekalipun musisi mati, mereka tak akan benar-benar mati. Alis tebal berkerut, mata coklat kabur. Jika dunia tidak melupakan musik orang itu, ia akan tetap hidup dalam ingatan setiap orang. Hansuk, buka matamu. Anak laki-laki berambut coklat kastanya itu bergegas mendekat, takut mati. Hansuk, kumohon bertahanlah sedikit lebih lama. Pria parubaya itu juga khawatir, matanya berkaca-kaca. Hei, Kim Hansuk. Ia mengepalkan tangannya erat-erat tetapi maut. Sebuah kecelakaan mobil terjadi. Sesosok tubuh tinggi, tak berdaya, terbaring diam di atas tandu, menghampiriku lagi dengan begitu tiba-tiba. Para medis dan dokter mencoba mengguncangnya. Aku bisa merasakannya. Hidupku akan segera berakhir. Itu bukan hidup yang buruk. Pria parubaya itu berteriak, kau tidak bisa pergi begitu saja. Kau harus membiarkan penggemarmu mendengar lagu barumu. Direktur Kim dari Yang Music. Anak laki-laki berambut coklat itu terisak. Benar? Hansuk, kau tidak bisa berakhir seperti ini. Namun telah bersamaku sejak aku masih pemula. Mata coklatnya menyipit, kabur. Terima kasih semuanya. Direktur Kim memanggilnya dengan pedih. Kim Hansuk. Di atas panggung, pria berbakat itu bernyanyi dengan gembira dengan gitar kayunya. Penonton di bawah bersorak tanpa henti. Hidup yang selalu dipenuhi musik. Aku tidak menyesalinya. Aku telah menaklukkan semua tangga lagu. Saya telah menerima semua dukungan antusias dari publik dan pujian dari para ahli. Kim Hansuk meninggalkan 3 kata itu untuk sejarah musik Korea. Sutradara Kim menangis tak terkendali, menundukkan kepalanya ke tanah. Hansuk. Keduanya ambruk di samping tubuhnya yang tak bergerak. Penyanyi terkenal Kim Hansuk meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. 3 album vinilnya dipajang untuk dijual. Meskipun Kim Hansuk baru berusia 27 tahun, masih cukup muda, ia telah menjadi penyanyi dan penulis lagu legendaris. Pria berambut abu-abu, berkacamata kotak tebal menyembunyikan matanya yang sayu. Kritikus ternama Jang Mo mengungkapkan penyesalannya atas kepergian seorang bintang besar. Sayang sekali lagu-lagu yang dimainkan gitar. Penyair harus berhenti. Kamera dipasang di mana-mana. Semua orang muncul dengan pakaian hitam. Rumah duka dipenuhi orang-orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Silakan bergabung dengan acara. Wow, banyak sekali orang yang datang. Terima kasih semuanya. Pembawa acara menyipitkan matanya. Suaranya monoton. Hari ini menandai peringatan 1 tahun mendiang musisi Kim Hansuk. Meskipun almarhum hanya meninggalkan 3 album sepanjang hidupnya. Ketiga album tersebut terpilih dalam daftar 100 album musik populer terbaik Korea. Oh, benarkah? Suasana hatiku agak gembira. Ya, gambar-gambar dirinya saat masih hidup bernyanyi dengan gitar kayunya diproyeksikan ke layar. Kami ingin mengumumkan berita tentang kancah budaya yang dirayakan oleh Yayasan Kim Hansuk. Peringatan 10 tahun wafatnya sang musisi. Kami mengumumkan bahwa album baru akan dirilis. 9. Sebuah sampul dengan daftar isi sederhana dan fotonya terungkap. Album baru N adalah kumpulan lagu-lagu yang belum pernah dirilis oleh mendiang musisi saat ia masih hidup. Genre musik baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Transisi gambar yang menunjukkan dia di ruang latihan bernyanyi. Kita akan dapat melihat aspek-aspek baru yang belum pernah ditunjukkan Kim Hansuk. Ah, sial. Penampilan itu semua hancur. Semua yang tidak bisa kutunjukkan ada alasannya. Anak laki-laki itu tidur, meneteskan air liur di atas meja. Jika aku bisa melakukannya lagi, aku bisa melakukannya dengan lebih baik. Aku masih tiba-tiba ia melompat dari meja. Rambutnya acak-acakan. Ada begitu banyak lagu yang ingin kunyanyikan. Anak laki-laki itu terkejut, jatuh ke belakang. Kursi kayu itu jatuh ke lantai dengan keras. Ya Tuhan, ia mengerutkan kening. Keringat dingin mengalir di sisi wajahnya. Tunggu, aku sudah mati. Komputer di depannya masih menunjukkan berita dan gambar Hansuk. Di mana aku mendengar lagu ini sebelumnya? Penyanyi muda berambut coklat tersenyum cerah saat ia memainkan gitar dan bernyanyi. Orang lain itu membuka mulutnya karena terkejut. Itulah aku. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Berlari tanpa alas kaki dengan tergesa-gesa. Berlari ke kamar mandi. Ia melihat dirinya sendiri di cermin. Wajahnya memucat, memegangi kepalanya dengan ngeri. Apa yang terjadi? Ibu, ayah, tolong aku. Tapi kemudian menyadari sesuatu. Tangannya berhenti. Tunggu. Mengapa aku memanggil ibu dan ayah? Aku yatim piatu. Matanya melebar, tertegun. Ingatan yang jelas tentang anak laki-laki dengan rambut hitam berkilau, tersenyum bahagia saat berfoto dengan orang tuanya, membanjiri kembali. Itu dia benar. Benar. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang bukan miliknya. Milik siapa ini? ID mahasiswa? Universitas Human?
Jurusan Sastra Korea. Kim Han, Rektor Universitas Chongqing. Mata Han Suk terbelalak membaca informasi di dalamnya dengan saksama. Kim Han, mahasiswa baru jurusan Sastra Korea di Universitas Kyong. Benar, baru saja mendaftar. Entah kenapa semuanya terasa terbuka. Ia kembali menatap bayangan dirinya di kehidupan sebelumnya yang diputar di komputer. Entah raut wajah seperti apa yang kucari di cermin. Tatapan penuh kerinduan seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di bawah video terdapat judul yang familiar, tapi akulah penyanyi legendaris Kim Han Suk. Memori musik 2021. Musik dan memori Real Time 2021. Film dokumenter peringatan 30 tahun Kim Han Suk 271. 551 tayangan. Wajahnya menegang, tak mengerti apa yang terjadi padanya. Sinar matahari yang hangat menyinari gedung apartemen tinggi itu. Ini benar-benar sakit kepala. Han, pusing, berbaring telentang di tempat tidur. Dia mengerutkan bibir, hati-hati melihat telapak tangannya. Saya pikir saya akan mati begitu saja, tetapi saya kembali hidup dalam tubuh seorang mahasiswa berusia 20 tahun. Tangan yang tidak dikenal dari tubuh baru itu terangkat di depan matanya. Tangan yang tidak dikenal dari tubuh baru itu terangkat di depan matanya. Kenangan tentang kehidupan Kim Han juga sangat jelas. Kemarin, ada pesta penyambutan mahasiswa baru. Saya minum banyak alkohol di sana. Han Suk menggigit bibirnya. Alisnya berkerut saat dia mengacak-acak rambutnya dengan kuat. Apa sejak kapan otak saya menolak untuk berpikir? Apakah ada sesuatu yang tidak ingin saya ingat dari kemarin? Dia menyipitkan matanya, pupil coklatnya melirik ke samping. Telepon di sebelahnya bergetar dengan alarm. Pukul 8.30 pagi 1A. Sastra klasik. Gedung sekolah yang megah. Saya seorang mahasiswa sekarang. Saya harus pergi ke kelas dulu. Han Suk mengeluarkan buku catatannya dari tas, melirik teman-teman sekelas di sekitarnya. Bagaimanapun, dunia memang sudah banyak berubah. 30 tahun telah berlalu, tentu saja akan berubah. Semua orang memegang ponsel datar seperti milikku, berbicara dengannya, dan mendengarkan musik juga. Dia diam-diam menundukkan kepala dan menggulir layar ponselnya. Ponsel itu benar-benar kecil dan ajaib. Yang lebih ajaib lagi adalah aku juga tahu cara menggunakannya. Dari belakang, sebuah tangan terulur dan menepuk bahunya. Han Suk mengerutkan kening, bingung. Siapa ini? Tidak, aku mungkin akan segera mengingatnya. Teman baru itu berambut acak-acakan dan berkacamata bulat besar. Tersenyum bahagia padanya. Gu Hibium, kita sudah berteman sejak SMA. Kita tidak bisa bermain game bersama tanpanya. Apa? Kau bahkan tidak mengingatku. Kemarin kau seperti binatang buas. Han Suk mendesah. Apa yang kau bicarakan? Kemarin aku seperti binatang buas. Tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya memucat, menghentikan ingatan sebelumnya. Ketika Han Suk kecil itu berdiri dengan wajah memerah. Binatang buas? Tidak. Aku serius. Mina, aku menyukaimu. Kedua teman perempuan di seberangnya menatapnya dengan iba. Sudahlah, tenanglah, kau terlalu mabuk. Kami tidak memperhatikan itu. Han Suk masa kini. Wajahnya menggelap, alisnya berkerut. Bagaimana kalau aku sadar besok? Dia membenamkan wajahnya di meja, tak bergerak. Kim Han, pria gila ini. Dia duduk di sebelahnya, tertawa keras dan menepuk punggungnya. Pria ini, kau ingat semuanya sekarang. Tepat pada waktunya, dia datang. Han Suk mengangkat wajahnya dengan tatapan kosong. Secara kebetulan, Mina berjalan mendekat, membuat keduanya berkontak mata. Dia cepat berbalik dan pergi. Dia menyandarkan dagunya dan tersenyum. Jadi, Mina jelas cantik. Han yang kita punya standar tinggi. Ya, Han Suk menghindar. Tersipu. Menjadi cantik bukanlah masalah. Aku melihat gadis-gadis cantik bahkan lebih penuh perhatian daripada orang-orang di industri hiburan. Mina duduk di kursinya di depan kelas. Tapi aku tidak pernah jatuh cinta pada siapapun. Musik lebih penting bagiku daripada apapun. Dia melirik sedikit. Pipi Han Suk memerah, mengerucutkan bibir dan memalingkan muka. Meskipun agak memalukan ditolak setelah mengaku tidak apa-apa karena itu tindakan Kim Han. Dia menggertakkan giginya sambil menundukkan wajahnya ke meja. Jangan berkecil hati. Kim Han Yong bahkan lebih memalukan menyukai seseorang dan tidak bisa mengaku sekalipun. Han Suk juga tidak bisa menghindari kecanggungan itu. Ini pertama kalinya aku mengaku, tetapi lebih tepatnya aku tidak akan tahu itu seumur hidupku. Dia sedih berbaring di bawah meja dengan sangat memalukan. Dia memiringkan kepalanya dan tersenyum tulus. Hei, apa kau baik-baik saja? Itu sebabnya aku memberitahumu. Mengapa kau menunjukkannya? Kata-katanya membuatnya khawatir. Kau akan pergi ke wawancara klub nanti, kan? Hyung membawa tasnya. Wajahnya kosong. Wawancara apa? He mendahuluinya. Berbisik, tidakkah kau ingat? Kemarin Mina bilang dia suka gitar akustik. Dia bergabung dengan klub gitar. Jadi kamu juga ikut? Han sebelumnya tersenyum bodoh sambil duduk di seberang Mina. Aku ingat sekarang. Yang aku tahu cara bermain hanyalah kastinet. Aku berbicara sangat keras tentang akord dan teknik. Dia menyempit matanya, berusaha memaksakan senyum. Ekspresi Song Mina berusaha menyembunyikan rasa malunya. Ia mencengkeram topi di kepalanya erat-erat. Suasana hatinya meledak. Sudah sejauh mana kau melangkah, Kim Han? Ia menatapnya dengan tenang. Apa kau benar-benar bisa masuk ke klub gitar itu? Kalau aku akan mengakhiri hari ini dan bermain gitar akustik, katanya lirih. Kenapa aku? Ia menyipitkan mata. Apa maksudmu? Hyung perlahan melepas topinya, berhenti ketika mendengarnya bertanya. Kau bisa bermain gitar? Ia menghindari senyum. Apa? Kenapa kau tertawa? Aku tahu itu bukan apa-apa. Han menyipitkan mata, wajahnya bersemangat. Aku tidak bisa bermain gitar. Kata-kata itu akan tetap berlaku untuk kemarin. Han Suk dulu bersinar di atas panggung dengan gitar kayunya. Tapi mulai sekarang,
Tidak, bersamaan dengan rasa bangga pada diri sendiri, Kim Han-suk 30 tahun yang lalu berada di puncak gitar akustik. Ia berkedip, mengenang. Aku tahu sedikit cara bermain gitar dalam situasi seperti ini. Baiklah, kukatakan ini dulu. Wajah IBM menjadi kosong. Matanya seperti sedang menatap orang idiot. Benarkah? Terakhir kali aku melihat gitar di kamarmu. Gitar itu sudah hampir menjadi fosil. Kau punya gitar? Kim Han Hyong mengelus cambangnya pelan. Sah? Semua ada waktunya. Ada apa dengan orang ini? Hibyung bertanya-tanya. Jadi, kau benar-benar akan bergabung dengan klub gitar? Han-yong tersenyum percaya diri. Berbalik menatapnya. Mulai sekarang, aku akan membuat musik. Mungkin itu sebabnya aku hidup kembali. Di sebelah pintu kayu tergantung sebuah tanda kecil. Ruang latihan. Ting dari klub Kiowong. Gadis dengan rambut sebahu berwarna coklat kemerahan itu mengerucutkan bibirnya. Lengannya disilangkan. Sejujurnya, di dalam ruangan, beberapa anggota sudah berlatih. Apakah ini klub gitar atau klub cinta? Awalnya ini adalah lingkungan yang bagus untuk berkencan, tetapi jika kau hanya rajin bermain gitar, kau mungkin tidak akan menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Ketika sepasang kekasih putus, mereka saling mengenal dengan cara mereka sendiri. Tapi jika itu pecah, mereka berdua harus bertemu berkali-kali, dan kemudian jumlah anggota akan berkurang setengahnya. Anak laki-laki dengan rambut coklat keemasan tersenyum lembut di bawah sinar matahari yang cerah. Terlebih lagi, tahun lalu anak ini, dia menggigit giginya. Sialan. Dia memanggil dengan keras kepada gadis yang duduk di dekatnya membaca buku. Mina, departemenmu akan kedatangan pendatang baru hari ini. Ya, orang itu berkata dengan lembut. Tapi aku tidak tahu apakah kau benar-benar akan datang. Sesuatu terjadi kemarin. Dia penasaran. Apakah kalian berdebat? Mina menghindari untuk berpaling. Tidak seperti itu. Ada sesuatu yang agak sulit untuk dikatakan. Gadis berambut pantai itu tidak bertanya lagi ketika dia mendengarnya mengatakan itu karena aku bilang aku bermain gitar. Jadi dia juga bermain, tapi sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang chord. Atau apakah dia ingin lebih dekat dengan Mina? Dia meraih gitar kayu, mendengar bahwa gitar itu hanya alasan. Mungkin tujuannya adalah untuk berkencan. Tidak, mulai tahun ini tidak mungkin. Hyung melihat sekeliling dengan tatapan kosong di luar halaman sekolah. Kalau dia tidak punya kemampuan, kita pasti harus segera menyingkirkannya. Gedung sekolah yang besar, orang-orang berlalu lalang tanpa henti. Kampus universitas ini sangat besar. Berjalan-jalan sebentar dan aku tidak bisa melihat ujungnya. Ketika aku menjadi Kim Han-suk, aku bahkan tidak bermimpi untuk kuliah lagi. Beberapa mahasiswa tertawa dan menendang bola di bawah lapangan karena aku harus sibuk mencari nafkah setiap hari. Dia tersenyum lembut, matanya lembut. Kehidupan universitas, kegiatan klub. Kim Han-suk hanya bisa membayangkan itu. Sekarang aku bisa menikmatinya. Ya, dia berdeham, menarik perhatian dua orang di ruangan itu. Halo, dia cemberut, berbalik dengan cepat seperti yang diharapkan. Song Mina. Han-yong menyipitkan matanya. Tidak apa-apa, aku di sini untuk bermain gitar. Gadis berambut pendek melangkah maju untuk menyambutnya. Kau di sini untuk wawancara klub kan? Hanya seorang senior? Tetapi silakan bicara dengan nyaman. Ya? Mari kita lakukan itu. Dia tersenyum, mengulurkan tangannya ke arah Hanyang. Oke, saya Seoul, mahasiswa tingkat 3 jurusan administrasi bisnis. Ketua klub. Dia memperkenalkan diri, tapi tiba-tiba berhenti. Saya Kim Han? Bilang tidak. Dia tampak gugup, menjabat tangannya dengan canggung. Kim Han-suk, saya penggemar Kim Han-suk. Saya Kim Han, mahasiswa baru jurusan sastra Korea. Kim Han-suk, menarik ya, kata-katanya membuatnya kesal. Lagi pula, dia penyanyi zaman dulu. Hampir tidak ada yang mendengarkannya akhir-akhir ini. Apa? Hyung memaksakan senyum, menghindar. Meski begitu, kalau kau main gitar, kau seharusnya tahu Kim Hanong. Kan? Tahan saja, tahan saja. Anak-anak zaman sekarang mungkin tidak tahu. Unsol mengamatinya dengan saksama. Kalau kau main gitar, beginikah cara dia berpura-pura tahu? Dia tersenyum. Kita, dari mana kita harus mulai tes dulu? Lalu aku akan bertanya beberapa pertanyaan karena ini wawancara karena kau bilang kau suka Kim Han-suk. Unsol bertanya pelan, membuatnya terdiam sejenak. Gitar jenis apa yang biasanya digunakan Kim Han-suk? Dia menunjukkan bahwa sejak debut, Kim Han-suk sangat kesal hingga menangis. Huni yang memainkan senar panjang, mengejutkan senior itu. Awalnya, dia menggunakan gitar lokal tanpa merek. Setelah mengoperasikan untuk sementara, ia beralih ke Martin. Di album kedua, ia menerima gitar khusus sebagai hadiah. Ia menghitung dengan jari dari album ketiga. Ia beralih ke Martin Taylor dan Sigoya. Lagu favoritnya untuk dinyanyikan langsung adalah Deep Sun. Han-yong tersenyum bahagia, memejamkan mata, dan terus berbicara. Keunggulan Kim Han-suk saat menggunakan Gibson adalah gaya jarinya. Sejak dulu, Kim Han-suk selalu suka memainkan musik langsung. Meskipun ia melakukan kesalahan, itu karena ia telah banyak mendengarkan musik country Amerika. Jadi, ia berencana mengadakan konser di La. Saat itu, ia sedang tampil di AS Unsol berkata dengan lembut bahwa itu sudah cukup. Ia bertanya-tanya, ya? Tapi aku baru saja memulai. Ia segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak apa-apa. Aku sudah cukup mendengar penjelasannya. Uno dengan saksama mengamati anak laki-laki di depannya yang tampak menyesal. Orang ini, apa tidak ada cara lain? Kedengarannya seperti ia mengarang cerita. Untuk saat ini, aku tahu kau sangat tertarik pada gitar. Kali ini, aku ingin melihat sedikit kemampuan bermainmu. Dia tersenyum, mengangkat gitar tradisionalnya. Maaf? Tapi mulai tahun ini, syarat untuk bergabung telah berubah. Hanya mereka yang memiliki keterampilan dasar yang dapat diterima. Dia mengerutkan bibirnya, matanya kabur. Jadi, kau tahu cara bermain gitar, ya?
Tentu saja, Mina juga memperhatikannya. Tapi aku tidak membawa gitar. Maaf, tapi bolehkah aku meminjam satu darimu? Senior, Unol memberinya gitar. Dia tidak membawa gitar ke wawancara klub gitar. Han Yong mengerutkan bibirnya. Dengan hati-hati menyentuh senar. Semua senar Martin sudah tua, tetapi masih terawat dengan baik. Uno bertanya-tanya, ini cukup bagus. Apakah ada lagu yang pernah kau latih sebelumnya? Aku tidak punya itu. Kalau begitu mainkan saja musik Kim Han Suk. Mina senior mengistirahatkan dagunya. Meliriknya. Apa? Han terkejut. Ada apa? Lagu Kim Han Suk terdengar sangat mudah didengar, tetapi memainkannya secara langsung sangat terkenal karena tingkat kesulitannya yang luar biasa. Seorang penggemar Kim Han Suk yang tidak tahu bahwa Uno tercengang. Tidak, mulai bermain. Han menundukkan kepalanya. Ia sedikit mengencangkan picknya. Suara gitar langsung menggetarkan jiwa Soon dan Mina seperti suara gitar tua. Sejak Kim Han Suk berdiri di atas panggung, ia selalu dikaitkan dengan Polesan, sang pesulap di atas panggung. Ia saat itu tampil percaya diri di atas panggung dengan nyanyian dan gitarnya. Penampilan yang megah dan merdu adalah keahliannya. Tidak harus terlalu intens. Setiap kali ia memetik gitar, perubahannya sangat halus dengan teknik yang kabur. Ia juga menciptakan kedalaman yang tak tertandingi. Matahari terbenam yang cemerlang bersinar melalui pintu kaca besar. Melodi gitar Kim Han Suk selembut angin musim semi, tetapi orang-orang mengatakan bahwa jika direnungkan, masih ada sedikit gema kosong seperti daun yang berguguran. Jadi, saya juga mendengar tentang pertunjukan yang diadakan bersamaan di musim semi dan musim gugur. Suara gitar datang dari luar, menarik perhatian semua orang. Hei, siapa yang main musik, bukan? Suara ini datang dari timur. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Ada klub gitar yang tak kukenal sebelumnya. Uno tertegun. Suara gitarnya sungguh sebagus itu. Mina juga tercengang. Ini bukan pemula yang tak tahu cara memainkan chord. Uno tertegun. Bahkan jika kau bilang dia mahasiswa jurusan, aku akan percaya. Han Yong menyelesaikan lagunya. Diam-diam menatap gitar di tangannya. Juga, gayanya sangat mirip dengan gaya bermain Kim Han Suk. Tidak, sebaliknya, aku merasa ini lebih kaya. Maaf, tapi aku akan melakukannya lagi. Uno segera mengerutkan kening. Oh, aku tahu, tidak apa-apa. Kurasa kemampuanmu sudah sangat bagus. Dengan begitu, kau sudah lulus. Han Yong menggertakkan giginya. Itu tidak benar. Tangannya tegang. Jari-jarinya gemetar tanpa henti. Jari-jarinya kaku. Lagi pula, ini bukan tangan yang biasa bermain gitar. Jadi wajar saja. Han dengan hati-hati memperhatikan tangannya. Setiap ujung jarinya merah dengan goresan kecil. Lebih buruk dari yang kukira. Mungkin butuh waktu untuk beradaptasi. Meski begitu, aku sungguh beruntung. Kim Han punya jari-jari yang panjang. Kim Han Suk punya jari-jari yang agak pendek. Fisik Kim Han juga sedikit lebih besar. Han mengerucutkan bibirnya, memetik senar dengan ringan. Mungkin permainan gitarnya akan lebih stabil. Meski begitu, jika aku bisa beradaptasi sedikit, aku mungkin bisa tampil lebih baik daripada Kim Han Suk. Dia memikirkannya dan berkata pelan, membuat jiwaku tertegun. Tidak. Aku akan, maaf, tapi aku akan lebih sering menggunakan gitar. Oke. Han Yong memetik gitar. Belum waktunya. Sekelompok orang di luar juga ribut, berdiskusi. Hei, sepertinya dia bermain gitar lagi. Ayo kita lihat. Tapi lagu apa ini? Bagus sekali. Aku tidak tahu. Sepertinya bukan lagu dari baru-baru ini. Mereka berkumpul di balik pintu ruang latihan, menunjuk Han Yong tanpa kesalahan sedikit pun. Mina juga tercengang. Ada apa dengannya? Jelas? Kemarin di meja minum, dia bahkan tidak tahu cara bermain gitar. Wen Sol tersenyum. Matanya kabur. Menurut apa yang dikatakan Mina, dia bahkan tidak mengerti kuncinya. Han Yong terdiam, menundukkan kepala dan fokus bermain gitar. Jelas, ada kesalahpahaman. Dia memainkan lagu Kim Han Suk tanpa membuat satu kesalahan pun. Sekelompok orang di luar tidak bisa tidak memuji. Wow, dia bermain sangat bagus, kan? Rasanya seperti datang ke konser. Pendatang baru kali ini benar-benar orang yang luar biasa. Undong tersenyum. Dengan level ini, dia pasti masuk. Bahkan dibandingkan dengan anggota resmi klub yang tampil, dia sama sekali tidak kalah. Han menutup matanya, tenggelam dalam lagu itu. Meskipun ada begitu banyak mata, dia masih bermain terus-menerus selama 1 jam. Perasaan itu familiar. Seperti bersantai. Dia mengerang pelan. Unol melangkah dengan khawatir. Ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Dia menundukkan kepalanya. Ya? Aku baik-baik saja, hanya tanganku yang sedikit sakit. Tangannya gemetar. Ujung jarinya merah dengan garis-garis merah yang ditinggalkan oleh senar gitar. Unsol tertegun, menatapnya dengan cemas. Jari-jarinya semua robek oleh senar gitar. Jari-jarinya benar-benar lembut seperti pemula. Han mengamati tangannya dengan saksama. Jadi, bagaimana dia bisa tampil seperti itu? Dia menyipitkan mata, memutar pergelangan tangannya. Jadi, apakah aku lolos? Unol memiringkan kepalanya dan tersenyum. Itu wajar saja. Aku melihat semuanya dalam penampilanmu, katanya lembut. Kuharap kau akan membantuku di masa mendatang. Han juga dengan senang hati menjawab, ya? Aku juga. Unol berbalik karena hari ini bukan hari untuk semua orang berkumpul. Aku akan memperkenalkanmu kepada anggota lain besok. Oke, dia memanggil senior itu. Ya, tapi aku punya sesuatu yang agak membuatku penasaran.
Apa itu? Hyong menundukkan kepalanya. Lagu apa yang didengarkan anak muda zaman sekarang? Dia duduk di depan komputer mencari. Selama 30 tahun terakhir, banyak lagu telah menjadi terkenal dan aku bisa mendengar lagu-lagu itu di ruangan itu. Senang sekali aku hidup kembali. Dia mencari di kolom pencarian cara bernyanyi yang baik. Tidak hanya teknik musik yang berkembang untuk dipelajari, tingkat gurunya juga tinggi. Ada banyak orang dengan kemampuan seperti itu. Di era ini, musik juga sedang dibuat ulang dibandingkan sebelumnya. Han tersenyum. Rile, sangat menarik. Dia ingat kata-kata senior tadi. Kim Han-suk, bagaimanapun, adalah seorang penyanyi dari masa lalu. Hampir tidak ada yang mendengarkannya akhir-akhir ini. Han Yong mengerucutkan bibirnya, mengelus gitar kayunya. Jika aku benar-benar yang terbaik, aku tidak akan seperti ini. Jadi Kim Han-suk meskipun hebat, tetap tidak bisa menjadi musisi klasik yang luar biasa. Itu saja sudah cukup alasan bagiku untuk mencoba lagi. Dia mengerucutkan bibirnya, tangannya, dan chordnya. Tangannya yang lain perlahan memetik gitar. Ukuran Hyong, ini tidak bisa digunakan lagi. Awalnya, ini juga bukan bahan yang bagus karena tidak dikelola dengan baik. Keempat senarnya bengkok. Dia menggulir ponselnya. Aku harus membeli yang baru. Hyong tertegun. Uang tidak ada. Bagaimana bisa sampai pada titik tidak punya sepeser pun? Dia terus menggulir ponselnya. Untuk apa aku menggunakannya? Bayangan karakter berambut pirang bergaul merah muda muncul, membuatnya benar-benar terpana. Mata yang tajam. Aku sering menggunakannya di game grafis, bahkan sesekali. Kim Han, kau benar-benar habis-habisan untuk ini. Tiba-tiba ia menyadari kata-kata di telepon. Bisikan Gorimer, Gu Hibam, sudah di sini. Musik berdering. Seseorang yang sedang duduk bermain game di telepon menelepon. Halo? Kau punya uang? Ia tersentak. Kenapa tiba-tiba minta uang? Ada apa? Gitar? Suaranya terdengar dari telepon. Hei, kau benar-benar akan belajar gitar dengan benar. Apakah ini kekuatan cinta? Han tampak tak berdaya. Atau kau tidak tahu cara menghasilkan uang dengan gitar? Hebam tersenyum, mengedipkan mata. Kau, apa yang kau lakukan akhir-akhir ini untuk menghasilkan uang? Ia mengerucutkan bibirnya. Jika ada metode seperti itu, ketua klubmu mungkin tahu. Ia bersandar. Sudah kubilang untuk mengakses game. Aku ingin bermain game untuk naik level. Moonsol melirik, melilitkan syal di lehernya. Kau butuh uang untuk membeli gitar. Matahari terbenam menyinari gedung apartemen yang besar. Han Yong meletakkan dagunya, dengan hati-hati melihat komputer. Apakah ada pertunjukan yang lebih baik? Di komputer ada video nyanyian berjudul The Rolling Star Live. Dua anggota band memainkan alat musik dan bernyanyi. Disinilah kita sekarang. Hibur kami. Aku merasa bodoh dan menular. Dan di matamu, kau memegang mataku. Hyong menonton dalam sehari. Benar-benar luar biasa. Uno menggosok dagunya. Bukannya tidak ada jalan. Aku punya cara untuk menguntungkan kedua belah pihak. Ini agak tiba-tiba, tetapi apakah kau punya waktu besok? Dia berkata dengan lembut. Apa itu? Dia berbalik. Besok adalah pertunjukan jalanan. Sebuah acara yang diadakan secara teratur, sekelompok orang memainkan alat musik dan bernyanyi di jalan. Itu diadakan secara teratur setiap tahun. Jadi ada sejumlah penonton tertentu karena diadakan di Dehakro, tingkat perhatiannya cukup tinggi. Terkadang banyak senior yang datang. Setelah pertunjukan jalanan, anggaran klub menjadi cukup bagus. Hyong bertanya-tanya. Tapi itu anggaran klub itu bukan uangku. Yun Sol mengedipkan mata. Itulah mengapa saya bilang itu menguntungkan kedua belah pihak. Dia meletakkan tangannya di pinggul, mengepalkan telapak tangannya. Sedikit tepat waktu. Aku berencana membeli gitar sebagai perlengkapan klub. Aku akan menyewakan gitar yang baru kubeli kali ini kepadamu untuk saat ini. Bagaimana kedengarannya? Hyong mengerutkan bibirnya, mendengarkan dengan diam kata-kata senior itu. Jika kamu tampil, kamu mungkin bisa menabung cukup uang untuk membeli gitar. Dia mengangguk setuju, mengumpulkan pengalaman tampil. Pasti akan cukup sulit untuk membeli gitar yang bagus sendiri. Aku tahu. Aku akan berpartisipasi dalam acara ini. Unol bertepuk tangan dengan gembira. Pertimbangan yang bagus. Han bertanya-tanya, tetapi kakak perempuan Unol tinggal di sini terlalu larut. Orang lain tersenyum, mengerutkan bibirnya. Jangan panggil aku senior. Panggil aku kakak Unol. Aku hampir tinggal di sini. Kamu pendatang baru. Tapi kamu antusias sejak awal. Ya, dia dengan senang menatapnya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Mina baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Dia mengerutkan bibirnya. Tidak seperti itu. Han Yong berbaring tidur di tempat tidur, masih tanpa sadar bersenandung dan memetik gitar apapun yang terjadi. Singkatnya, perhatianku hanya musik. Bahkan sebagai penyanyi papan atas saat ini, aku masih harus berusaha membuat musik yang lebih baik. Aku bahkan tidak punya gitar. Jadi, aku hanya bisa duduk di sini dengan tatapan kosong. Jika aku ingin berdiri di atas lagi, tentu saja matahari terbit yang cerah menyinari gedung sekolah. Aku harus datang lebih awal besok. Anggota baru yang bergabung kemarin sedang melakukan pertunjukan jalanan. Uno meletakkan tangannya di atas meja, menyipitkan mata dan tersenyum. Han memainkan gitar. Baiklah, jangan khawatir. Aku sudah memeriksa kemampuan penampilannya kemarin. Anak laki-laki berwajah bulat itu sedikit ragu. Jika memang begitu, orang di sebelahnya dengan cepat setuju. Aku tahu. Jika ketua sudah memastikannya, aku tidak punya pendapat lagi. Han mengerucutkan bibirnya, meletakkan tangannya. Melihat sekeliling, semua orang bisa saja mengajukan keberatan. Tetapi mengapa mereka begitu diam? Sepertinya ketua di sini menerima banyak kepercayaan. Sebuah suara dari samping membuat semua orang di meja memperhatikan.
Tetapi semua orang belum mendengarnya bernyanyi. Mina duduk di ujung meja sambil memegang erat tas kosong dengan kedua tangan. Kurasa penampilannya sudah hebat. Kurasa kami akan tampil di bawah nama klub. Jadi, kami masih harus memastikannya sekali lagi. Hyung tersenyum, lalu bangkit dari kursinya. Benar? Karena bagaimanapun juga, semua orang tidak bisa membiarkan seseorang pergi ke pertunjukan jalanan tanpa mengetahui kemampuan menyanyinya. Kalau begitu aku akan segera tampil langsung di sini. Sister Soul, bolehkah aku meminjam gitarnya lagi? Kenangan lama tentang orang-orang yang tidak dikenalnya membicarakannya kembali muncul. Kim Han-suk dulu mengalami banyak hal. Mereka yang belum pernah mendengarnya secara langsung pasti tidak akan mengerti. Lagu-laguku tidak populer hanya karena selera mereka yang berbeda. Tapi mereka selalu berasumsi dan mengatakan bahwa aku suka menindas dan tidak memperlakukan orang dengan baik. Meski begitu, aku telah membuktikannya kepada mereka dengan kemampuanku. Dia menyipitkan matanya, dengan hati-hati melihat kelima ujung jarinya yang terbalut perban. Namun, aku cukup khawatir dengan kondisi tenggorokan Kim Han-suk. Aku bernyanyi sedikit kemarin. Meskipun nadanya tidak buruk, tapi butuh waktu lama sampai tenggorokannya bersih. Setiap ujung jari yang bergetar menekan senar gitar, jari-jarinya masih belum sembuh, tapi tidak apa-apa. Hyung tersenyum pada Riley. Aku dulu memulai seperti ini. 4 orang yang tersisa di ruangan itu semua fokus padanya. Nyanyian dimulai. Aku sering duduk sendirian di bangku panjang dan merenung. Bagaimana harimu? Han-suk yang sebelumnya duduk di sudut ruangan bersenandung sambil bermain gitar. Apakah hari ini tanpa keraguan bagimu? Pria macam apa aku ini bagimu? Han sekarang menundukkan kepalanya dan fokus bermain gitar, melakukan pekerjaan sehari-hari, dan berguling-guling di rumah sewaan. Ini adalah lagu pertama yang kubuat dengan gitar murah. Dalam perjalanan pulang, lagu klasikku yang membantu seluruh dunia mengenalku untuk pertama kalinya. Terkadang aku menahan apa yang ingin kukatakan padamu karena aku takut jika aku hanya mengatakannya sekali, semuanya akan tercurah. Mina menatapnya kosong. Itu hampir seperti rap, tetapi sangat cocok dengan suara Kim Han saat ini. Pria berkacamata bulat itu juga membuka mulutnya dan mengejutkannya. Ini baru permulaan. Anak laki-laki beralis tebal itu juga bergumam dan bersenandung. Perlahan-lahan saja seperti itu. Unol menyipitkan mata dan tersenyum, bertepuk tangan. Baiklah, mungkin ini sudah cukup ujiannya, katanya lembut. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk pertunjukan jalanan. Hyung mengangguk pelan. Ya, di luar halaman sekolah, orang-orang berlalu lalang. Tahap pertama dalam hidup ini datang lebih cepat dari yang kukira. Alat-alat musik diletakkan di sudut jalan. Hyung melihat sekeliling sambil bertanya-tanya, sudah ada beberapa tim pertunjukan. Apakah mereka anggota klub kita? Unol menutup matanya dan berbalik. Tidak, sekolah yang sama, tapi bukan klub kita. Ketika ia menatapnya kembali, matanya berbinar dengan tatapan mengancam. Pasti harus lebih baik dari mereka. Mengerti. Ia tak kuasa menahan keringat dingin. Ada apa? Ada apa? Ia menundukkan kepala karena sebelum ia sempat selesai berbicara, ia diinterupsi. Unol, seorang anak laki-laki berambut pirang, dengan senyum cerah, berjalan mendekat, mengulurkan tangannya ke arahnya. Lama tak berjumpa. Ada banyak wajah baru yang kutemui untuk pertama kalinya, sepertinya mereka semua mahasiswa baru tahun ini. Leang Hu, dia menyipitkan mata dan tersenyum cerah. Ting memang penuh bakat. Jiwa UN rendah hati. SPO pasti punya lebih banyak. Ini semua berkat bantuanmu, kan? Han penasaran mengikuti mereka berdua. Ada apa ini? Percakapan ini sangat berduri. Anak laki-laki bermata tebal itu mendekatkan wajahnya padanya, mengatakan hubungan Hook dengan mereka berdua tampaknya tidak terlalu dekat. Jauh dari mereka berdua ada 2 senior yang berdiri dan berbicara satu sama lain. Orang lain melanjutkan, tahun lalu kami dan mereka berdua sama-sama di Ting. Tapi kemudian presiden itu pergi dan membuat kelompok terpisah yang disebut SPEO. Itu sebabnya jumlah anggota di klub kami berkurang setengahnya. Hunyong menyipitkan matanya. Senior adalah Hong Yun Seo. Mengapa orang itu pergi? Dia mendengar juniornya bertanya dan dengan senang menunjuk. Apa sebenarnya yang terjadi karena perbedaan kecenderungan? Wen Sol ada di klub gitar, jadi dia selalu setia pada gitar. Dan orang lain yang bilang, Hukes Call, itu menarik perhatian kedua Hyung Mina. Benarkah? Dia tertawa terbahak-bahak, mengangguk. Penampilanmu di upacara penyambutan terakhir kali hebat. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Ekspresinya tampak tak berdaya. Menjawab dengan sopan, terima kasih. Sang Hook menyipitkan mata, tangannya mengepal, menunjuk ke belakang. Kalau kamu ada waktu, datanglah ke SPO untuk bermain. Lagi pula, kita satu sekolah. Senang rasanya bisa dekat. Benar. Ya, kalau begitu, Mina, tampillah dengan baik. Aku pergi. Yunyo mengerutkan kening dengan tidak senang. Seperti yang diharapkan dari Leang Hook, sama sekali tidak bagus. Han Yong mengerucutkan bibirnya, tidak terlalu khawatir. Aku tahu apa bedanya. Dia melanjutkan, tatapannya ke arah pria berambut pirang itu. Seperti yang kamu lihat, ketua kelas di sana agak sembarangan. Menyukai wanita karena dia tampan. Dia juga populer. Dia pikir ada cukup banyak orang seperti itu di industri hiburan. Hyong berkata lembut. Jadi, aku tidak tahu apakah orang-orang di Aspio mengalami masalah. Jadi mereka pergi ke Ting. Yunyo mengangkat alisnya, menggoyangkan sedotan plastik. Benar, itu sudah jelas. Dia melanjutkan, menatap lagi ke arah senior berambut pirang itu. Itulah mengapa klub hampir bubar tahun lalu. Unul bekerja keras untuk mempertahankan sebanyak ini. Dia bergumam. Senior Yun Seo hanya bertanya-tanya, apa urutan penampilan kita hari ini? Orang lain sedang memegang sedotan di mulutnya,
Berhenti sejenak untuk berpikir. Biasanya setelah mahasiswa baru yang diundang adalah para senior. Bisa dibilang itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang. Kan? Hyong memperhatikan pria berambut pirang yang tersenyum itu lagi. Jadi presiden di sana akan menjadi yang terakhir tampil. Senior itu juga menjawab dengan cepat. Mungkin. Berikutnya adalah penampilan mahasiswa baru kita. Dia melangkah maju dan berbicara. Kalau begitu, bolehkah aku tampil dulu? Wajah Yunyo menjadi kosong. Kau ingin keluar dan tampil dulu? Dia bertanya lagi. Ya, apa tidak apa-apa? Bukannya tidak apa-apa, tapi kenapa? Han menggaruk hidungnya. Kupikir lebih baik aku yang dikritik dulu. Yun berpaling. Apa? Aku tahu. Aku akan bicara dengan mereka di sana. Seorang anak laki-laki berambut merah muda memegang gitar memanggil dengan keras ke mikrofon. Halo, kami adalah SPO. Musik bergema menarik perhatiannya. Dia, Unul tersenyum, berjalan ke sampingnya. Bagaimana kedengarannya si penampil itu? Hunyong memalingkan wajahnya. Mari kita lihat. Agak aneh mengevaluasi penampilan orang lain, tapi dia berpikir, tapi sulit untuk melihatnya sebagai sesuatu yang istimewa. Anak laki-laki berambut merah muda itu masih menyipitkan mata dan bersenandung. Oh, Hyong mengerucutkan bibirnya. Dia hanya fokus untuk menarik perhatian wanita. Itu sebabnya dia meninggalkan Ting. Orang itu mengencangkan mikrofon, bernyanyi dengan hatinya. Kurasa dia bernyanyi nada tinggi dengan cukup baik, tapi itu kosong karena dia hanya memperhatikan penampilan. Dia selalu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak relevan. Jiwa UN di sebelahnya berbicara, mengevaluasi. Sejujurnya, setelah menontonnya, tidak ada yang istimewa. Han Yong memperhatikan penampilannya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Itu memang benar. Dia tidak tampil dengan baik. Anak laki-laki berambut merah muda itu masih bersenandung dan bernyanyi, melambaikan tangannya. Dia tidak berusaha sebaik mungkin. Jika aku menunjukkan penampilan seperti itu, apakah kau akan merasa malu? Dia merasa tidak nyaman. Dia hanya bermain gitar untuk menggoda perempuan. Unol tersenyum, memalingkan wajahnya ke arahnya. Pernahkah kau dengar kalau Ting dan SPO dulu satu klub? Hyong menjawab, ya. Uno memejamkan mata, menundukkan kepala. Sebenarnya, SPO disebut klub gitar. Lebih seperti klub berburu. Dia tersenyum. Really? Wow. Emosinya melonjak. Si senior melanjutkan, tetapi presiden di sini adalah pengecualian. Hyong tertegun. Ya? Suara dari mikrofon terdengar lagi. Akhirnya, aku ingin menyapa semuanya. Sang-hook tersenyum cerah, memegang gitar hitam. Saya Lee Sang-hook, presiden SPDO. Sekelompok gadis di bawah, pipi mereka memerah, berbisik-bisik. Wen Sol dengan saksama menatap orang berambut pirang yang bersinar di atas panggung. Meskipun ia terpesona oleh perempuan, energi anak itu nyata. Sang di sini memejamkan mata, dengan hati-hati, mendengarkan musik. Ketika tangannya dengan lembut membelai senar, Han serius mengamatinya. Jelas, sekelompok gadis yang memperhatikannya semua menunjukkan ekspresi penuh harap. Lebih baik mendengarkan mereka sebelumnya, tidak menentu dan sangat stabil. Selain itu, Sang-hook bernyanyi dan memainkan gitar, membuat kontak mata dengan semua orang di sekitar. Dia memiliki bakat untuk mengendalikan penonton. Dia pikir rasanya seperti dia menikmati panggung dengan nyaman. Unol berkata dengan lembut, "Kudengar kau akan tampil pertama hari ini." Hyong mengangguk. Ya. Sang-hu tersenyum gembira, melambaikan tangan ke arah penonton ketika dia menyelesaikan pertunjukan. "Aku hanya menanyakan ini karena aku khawatir kau tidak tahu. Apakah kau tahu apa yang akan terjadi pada orang itu setelahnya? Jika orang di depan melakukannya dengan terlalu baik, mereka akan dibayangi." Unol setuju. Itu benar. Tetapi sebenarnya, panggung hari ini, itu adalah posisi yang lebih penting daripada yang kau pikirkan. Han berbalik untuk bertanya-tanya mengapa. Orang yang lain menjawab, itu kesempatan bagus untuk memperkenalkan klub kita di awal semester. Kalau kamu menunjukkan penampilan yang mengesankan, aku akan mengumpulkan lebih banyak anggota. Han mengerutkan kening. Apa kamu khawatir Ting akan kalah dari SPO? Si senior menggaruk pipinya, tersenyum canggung. Sedikit. Tahun lalu aku juga kehilangan separuh anggota klub karena Lee Sang-hook, katanya lantang. Jadi aku percaya padamu. Dia memutar matanya. Presiden Unul menyipitkan mata. Bukannya aku mencoba menekanmu. Dia cemberut, menatapnya dengan ekspresi bingung. Orang ini benar-benar melakukan apa yang dia lakukan. Hyong menoleh, melirik ke arah lain. Tinggi dan proporsi tubuhnya juga bagus. Dia tipe orang yang suka berdiri di atas panggung. Mungkin kemampuannya juga merupakan faktor penting. Sang-hook menyipitkan mata dan tersenyum, meraih mikrofon di mimbar. Lagu berikutnya adalah lagu yang sangat kusuka. Kata-katanya membuatnya berhenti. Itu bacaan Kim Han-suk. Unol menyipitkan mata. Apa aku bilang begitu? Dia juga menyukai Kim Han-suk, mengerucutkan bibir dan tersenyum. Seleranya bagus. Ya, nyanyiannya menggema. Pupil mata Han Yong melesat seperti buluh di tepi sungai. Dia jelas berbeda dari anggota lainnya. Dia ingin dibujuk olehmu. Dia diam-diam berpikir, bahkan di antara non-profesional, dia bisa menjadi pemimpin. Sang-hook terus bernyanyi, terima kasih. Wadah desain di sebelahnya penuh dengan uang yang dijatuhkan oleh penonton. Presiden dan Uno juga mengkhawatirkannya. Tetapi meskipun begitu, dia tetaplah seorang amatir. Hyong mengerucutkan bibir, membawa gitarnya melewati wajah Sang-hook. Dia tersenyum, mengerucutkan bibir, menatapnya dengan penuh minat. Sang-hook meraih mikrofon, mengejutkan Hanyong. Sebelum aku turun, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Dia mendekatkan wajahnya,
berbicara dengan keras ke mikrofon. SPYO, kami sedang merekrut anggota baru. Mahasiswa Universitas Chongqing tertarik pada gitar. Silakan datang ke SPYO. Ia tertawa dan mengobrol dengan penuh semangat dengan para anggotanya sambil berjalan turun. UN mengerutkan kening dengan tidak senang. Leang Ho, benarkah, Han? Jangan khawatir, kau hanya perlu tampil. Hun Yong mengeratkan genggamannya di mikrofon. Meskipun kau tidak mengatakannya, aku sedang memikirkannya. Halo semuanya, aku anggota klub gitar akustik Universitas Chongqing. Ia menghadap penonton yang banyak di bawah, memperkenalkan dirinya dengan lantang. Aku Kim Han dari Ting. Wow, banyak sekali orang, mungkin sekitar 100. Ia menyipitkan mata, tersenyum lembut. Semua mata itu tertuju padaku. Lembut, aku merasa akhirnya kembali ke tempatku seharusnya berada. Di bawah, Sang Hook mengangkat alisnya, memperhatikan dengan penuh minat. Unol di sebelahnya meliriknya dengan canggung. Aku sedang memikirkan lagu apa yang akan kunyanyikan saat itu. Pria itu sedikit meredakan kecemasanku. Han berbicara. Sebelumnya, senior itu memilih lagu yang sangat bagus. Kata-katanya membuatnya berhenti sejenak. Aku menyanyikan lagu itu lagi dengan hormat. Ia menyipitkan mata, mengangkat gitar. Itu Kim Han Suk. Reed. Han memainkan gitar. Nyanyiannya bergema perlahan seperti Reed di tepi danau. Meskipun jari-jariku masih belum bisa merasakannya. Aku perlu memvariasikan lagu dan memainkan gitar perlahan. Dia menundukkan kepala menikmati lagunya. Akan kutunjukkan pada semua orang yang datang ke sini untuk melihatnya. Sang Hook mengerutkan kening karena terkejut. Wen Sol mengerucutkan bibirnya dengan puas. Reed benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Jika kau adalah angin, maka aku bersedia naik ke sana dan menari dalam keadaan mabuk. Hyung menyipitkan matanya, menikmati melodi lagu itu. Tidak masalah jika aku tidak mencapai nada tinggi karena bernyanyi bukan untuk memamerkan kemampuanku. Selain itu, Kim Han Suk masih memiliki banyak kelebihan. Nyanyian merdunya membuat penonton senang. Mengagumi, kau adalah Reed dan aku adalah angin. Kami saling bergandengan tangan dan menari di tepi danau, menyatu, berpegangan tangan, dan menari. Penonton di bawah tak kuasa menahan diri untuk membahas lagu sebelumnya yang bercampur siulan. Benar, versi ini juga bagus. Kedengarannya seperti angin sepau-sepau. Sang Hook menggigit bibirnya dengan tidak nyaman ketika mendengar percakapan di sekitarnya. Kurasa aku lebih suka yang ini. Ya, Hyung bermain dan bernyanyi gitar, bersinar di atas panggung. Orang-orang tidak bisa hanya dengarkan hal-hal yang mewah. Bernyanyi langsung harus membawa sesuatu yang lebih dari sekadar musik digital. Energi ini membuat orang berhenti di jalan dan mendengarkan lagu saya. Lagu ini tidak bisa hanya untuk 100 orang tetapi untuk 50 juta orang. Setiap sendi menekuk, ia memainkan nada terakhir gitar karena itulah ranah seorang profesional. Hun Yong mengangkat kepalanya. Penonton di bawah terdiam sesaat Yunyo mengangkat alisnya dan ragu. Dan melihat sekeliling dengan cemas. Keheningan yang familiar ini, orang-orang, jika inspirasinya terlalu besar. Setelah keheningan berlalu, sorak-sorai segera datang dari bawah. Kemudian reaksi mereka akan menjadi satu ketukan lebih lambat. Oh wow, Sang Hook cemberut, matanya tidak senang, tetapi masih bertepuk tangan untuknya. Sepertinya Leang Hyuk tidak peduli dengan kekagumanku padanya. Ia memiringkan kepalanya, tersenyum cerah. Terima kasih semuanya. Saya Kim Han. Sekarang saya akan menikmati sorak-sorai ini. Kakinya berhenti saat ia berbalik untuk pergi. Ia menoleh dan berbicara ke mikrofon. Saya hampir lupa hal terpenting di sini. Kami sedang mengumpulkan uang. Sekelompok orang yang sedang mengobrol semuanya berhenti ketika mereka mendengar kata-katanya. Tolong beri saya 1 sen. Segera kotak gitarnya penuh dengan uang kertas yang telah dijatuhkan. Yunyo tertawa terbahak-bahak menepuk tangannya. Hani, ada apa? Bagaimana kamu begitu hebat? Apakah kamu mengukur ini? Dia menjawab dengan lembut. Tidak, saya hanya berlatih sedikit. Dia tiba-tiba memperhatikan ke samping. Mata Yuyen bersinar terang, suasana hatinya bersemangat. Apakah kamu seorang pemula tahun ini juga? Senang bertemu denganmu. Saya Jong Yuen, mahasiswa baru di Departemen Hukum. Reat, dari mana kamu menyanyikan itu? Saya juga sangat menyukai Kim Han Suk. Ini adalah versi pertama yang saya dengar. Han Yong menundukkan kepalanya dan tersenyum padanya. Saya hanya berimprovisasi dan mengubahnya sedikit. Orang lain berkicau. Benarkah? Wow, bahkan jika kamu mengatakan kamu adalah penulis aslinya, saya akan mempercayainya. Bagaimana kamu berlatih untuk menjadi seperti itu? Dia tersenyum senang. Hanya saja saya banyak mendengarkan dan mengikuti. Apa? Senang sekali, ini versi baru Reed. Luar biasa. Kau sudah jadi temanku sekarang. Unol melangkah mendekat sambil mengedipkan mata padanya. Bagus sekali. Han Yang. Ekspresi Leang Hook terlihat buruk. Haha, untungnya kau tidak bertanya. Kalau kau bertanya begitu, dia akan dikritik lain kali. Hanyong bertanya dengan tenang. Siapa selanjutnya? Mina duduk di panggung sambil memeluk meja. Halo? Aku San Mina dari Ting. Para siswa laki-laki di belakang Han tak kuasa menahan diri untuk berdiskusi dan menggoda. Oh, dia sangat cantik. Aku penasaran apakah dia punya pacar. Dia memegang mikrofon, ekspresinya serius. Hanyong mengerutkan bibir, mengangguk ke arahnya. Dia berkata pelan, Mina, apa dia jago bermain gitar? Unol mendengar pertanyaan itu dan tersenyum menyebalkan. Astaga! Kau sangat penasaran. Kata-kata Mina membuatnya tidak senang. Wajahnya muram, amarahnya membumbung tinggi. Mina sangat pintar. Sebelum kau datang, dia adalah yang terbaik di antara mahasiswa baru. Bahkan mungkin di antara mahasiswa tingkat akhir. Kau bisa menghitungnya dengan jari. Dia berbalik untuk pergi. Apakah sudah sejauh itu? Kau akan tahu dengan mendengarkannya langsung. Uno berteriak,
Mau kemana? Katanya lembut. Aku akan mendengarkan di tempat yang sedikit lebih nyaman. Si senior kemudian menyipitkan mata dan tersenyum penuh arti. Mina mengerucutkan bibirnya, mulai memainkan gitar. Hyung ada di bawah, menatapnya kosong. Dia bermain sangat baik. Setiap jari yang ramping dan lembut memetik senar. Semua orang sangat menantikan penampilannya. Selama dia tidak mengecewakan mereka, dia sudah bagus. Dia dengan senang hati memiringkan kepalanya mengikuti irama lagu. Berharga sepertinya menjadi keahliannya. Ewian berjalan menghampirinya, wajahnya tampak menyesal. Standar semua orang sangat tinggi tahun ini. Han juga memperhatikannya. Kau tidak tampil. Dia menyipitkan mata. Mendesah? Astaga, aku masih perlu berlatih lebih banyak. Kalau dipikir-pikir, Mina satu jurusan denganmu. Kan? Hyung mengangguk. Ya? Jurusan sastra. Ian lebih pendek. Harus mengangkat lehernya tinggi-tinggi untuk berbicara dengannya. Aku iri. Tidak ada seorang pun yang bermain gitar di departemen hukum. Tidak ada seorang pun yang bisa diajak bicara tentang gitar. Dia mengerutkan kening, tersenyum canggung. Kami tidak terlalu dekat berbicara tentang gitar. Ingatan Han duduk dan minum dengan Mina kembali ke pikirannya. Kami berbicara tentang gitar, bukan aku, tapi Kim Han. Meskipun dia tidak tahu apa-apa, dia tetap ingin memenangkan hatinya. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung. Memikirkannya, itu tetap memalukan. Mina telah selesai tampil saat ini. Terima kasih. Dia hanya berdiri dan Han tepat di depannya menyebabkan keduanya secara tidak sengaja melakukan kontak mata. Mina pasti sangat malu. Jadi, tidak masuk akal jika dia membenciku. Bukan aku, tetapi membenci Kim Han. Dia malu. Pipinya memerah, tergagap. Aku Kim Han sekarang. Ah, kau penampilanmu. Kedengarannya bagus. Kau melakukannya dengan baik. Dia menyipitkan matanya, tersenyum senang padanya. Terima kasih. Kalian berdua, penampilanmu juga sangat bagus. Dia membeku di tempat, ekspresinya agak konyol. Benarkah? Yunyo menyampirkan tas gitarnya di bahu. Berdeham. Ho, akhirnya, giliranku. Dia mengedipkan mata padanya, menyeringai, dan menunjuk dirinya sendiri dengan jari telunjuknya. Ya ampun, anak baru, beri aku segelas minuman hangat. Tepuk tangan. Orang lain naik ke panggung dan bermain sepenuh hati, mengobarkan suasana. Unol mendesah diam-diam di bawah. Apakah ini klub gitar listrik? Han Yong terdiam, wajahnya tampak kosong saat ia berpikir. Ia bilang klub ini sangat bagus. Ia berkata, aku bermain bagus. Tapi ia dengan jelas berkata, kalian berdua sebelumnya. Kan? Yuyen melangkah maju, sedikit mengejutkannya. Hiam? Para senior menyuruh kami berkemas. Sebuah suara dari panggung terdengar lagi. Dan ini adalah penampilan terakhir klub kita. Unol memeluk gitar, mengumumkan dengan riang, halo semuanya, aku Presiden Ting, aku Cho Seol. Ia menutup matanya, menundukkan kepala, dan mulai bernyanyi. Mata Han Yong menikmati, mengevaluasinya. Seperti yang diduga, orang yang memiliki kemampuan adalah yang terakhir. Orang ini adalah pemain terbaik. Tentu saja, masih mengejarku. Matahari terbenam yang merah menyala perlahan terbenam. Semua orang telah bekerja keras hari ini. Unol memiringkan kepalanya ke arahnya. Ayo, kita periksa berapa banyak yang kita kumpulkan. Hyung paling penasaran tentang ini, kan? Dia mengangguk dengan ekspresi penuh harap. Tentu saja, ini uang untuk kita beli gitar. Ketua senior dengan hati-hati menyusun uang kertas menjadi tumpukan dengan nilai yang sama, sambil menghitung perlahan di depan semua orang. 5, 10, 15, 20 Seoul terkejut. 722. 0001, Yunyo dengan gembira menoleh ke rekan setimnya di sebelahnya. Kita mengumpulkan 720. 0001 hanya dalam satu hari. Orang lain juga menjawab dengan gembira. Wah, bukankah ini yang terbaik yang pernah kita lakukan? Ui juga tersenyum sampai matanya menyipit. Luar biasa, luar biasa. Hyung berlari ke arah senior itu, wajahnya gembira. Lalu, bolehkah aku membeli gitar sekarang? Unsol berpikir dan bertanya balik, tidak apa-apa. Tapi apa kau punya model tertentu dalam pikiranmu? Ia mengepalkan telapak tangannya. Apapun itu, harus seperti Martin atau Daily. Orang yang satunya panik dan tergagap. Martin, lihat saja seri X-nya, itu sudah melebihi anggaran kita. Mata Hans melebar, menatap ponselnya dengan heran. Oh, benarkah? Daily juga harganya 1 juta untuk pemula. Ia mendesah, menggaruk leher, lalu berbalik dengan menyesal. Lagi pula, 30 tahun telah berlalu. Harga gitar mungkin sudah naik banyak kan? Wen Sol aktif membuka mulutnya. Ini akan menghabiskan seluruh anggaran klub. Mungkin tidak cukup untuk membeli gitar yang kau inginkan saat ini. Ia bertanya-tanya. Apa tidak ada anggaran? Ia mengerutkan kening, memalingkan wajahnya. Ada, tapi tahun lalu ketika anggota Aspio pergi, mereka membaginya di antara mereka sendiri. Hyung menggertakkan giginya, wajahnya menggelap karena marah. Lee Sang-ho, sebuah bayangan figur tongkatnya muncul di kepalanya. Bagaimanapun, ia tetap saja mengganggu pemandangan. Menemukan itu untuk wanita? Tidak masalah. Kenapa dia membagi setengah dari uang gitar kita? Jiwa Wen sedih, menundukkan kepala dan mengusap dagunya. Dia cemberut dengan sedih. Wajahnya penuh kesedihan. Ngomong-ngomong, jika kau ketua, ada banyak hal yang perlu diingat. Yunyo melihat dia sedih dan berlari untuk merangkulnya. Sebaliknya, kenapa kita tidak mempersembahkan semuanya untuk gitar kali ini? Berkat Han, kita bisa mengumpulkan sebanyak ini. Bahkan memukul spio seperti itu pun terpuji. Bukan? Jiwa Wen sedih, memainkan ujung jarinya. Kurasa juga begitu. Sebagai ketua, itu bukan hal yang mudah. Aku mencintai klub ini lebih dari siapapun. Hyung mengangkat alisnya, tersenyum,
Wajahnya penuh pengertian. Aku harus mundur selangkah di saat-saat seperti ini. Lalu kali ini, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara terdengar, menarik perhatian mereka bertiga. Oh, syukurlah, semua orang belum pergi. Seorang remaja berambut merah, pakaiannya kusut, tertabrak. Maaf, teman-teman, saya sudah berusaha ke sini secepat mungkin. Perusahaan ini setidaknya harus memperbolehkan orang-orang pergi. Dia senior yang sudah lulus. Unol mengintip dari belakangnya. Tidak, senior, saya sangat berterima kasih kalian selalu datang berpartisipasi. Orang lain memperhatikan ekspresinya dan bertanya-tanya, apa yang kalian bicarakan? Tentu saja, saya harus datang. Tapi kenapa kalian begitu sedih? Ada yang salah? Matahari terbenam perlahan memudar. Langit merah perlahan berubah warna. Ya ampun, 7.20.0001. Unol menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Ya, meskipun begitu, itu tidak cukup untuk membeli gitar yang kujanjikan pada Han. Si senior melihat sekeliling. Coba kulihat. Di mana Han? Dia tersenyum lembut menepuk pundaknya. Wah, dia tampan. Dia juga cukup tinggi. Fisikmu sempurna untuk bermain gitar. Wajah Hyung memerah karena malu. Dengan malu-malu memeluk dadanya. Dia benar-benar peka terhadap orang lain. Orang lain itu tidak menyadari ekspresinya yang tidak biasa. Berpaling. Kalau bukan Martin? Ya, setiap hari. Dengan anggaran klub akan agak sulit kan? Si senior tertawa gembira. Menunjuk, lalu bagaimana dengan ini? Beli kembali gitar yang dulu kupakai seharga 400.000.001. Jiwa Wen terkejut. Hah? Gitarmu? Mahal. Han Yong berbisik pada Yunyo di belakang. Gitar apa dia? Orang lain itu mencari di ponselnya. Hei, ngomong-ngomong, ini penting. Setelah dapat pekerjaan, saya jadi tidak punya waktu untuk bermain gitar. Saya takut kalau dibiarkan terlalu lama, debunya akan menumpuk. Jadi saya berencana untuk segera membereskannya. Setelah beberapa saat, Yunyo menemukan gitar senior itu di internet. 3,2 juta. Sekarang hanya 400.000. Hyung terkejut, wajahnya berubah ketika melihat ponselnya. Apa kau serius? Senior? Senior itu tersenyum lembut, matanya menyipit pelan. Tidak apa-apa. Aku pernah membelinya dengan harga murah dan memainkannya untuk waktu yang lama. Kalau begitu, lebih baik memberikannya kepada seseorang di klub. Kalau begitu, kau mau membelinya? Senior itu melanjutkan. Ngomong-ngomong, aku akan membawanya ke timur besok. Unol tersenyum sopan. Terima kasih, senior. Sebelum pergi, ia menelpon balik. Hunyong menyatukan kedua tangannya, menundukkan kepala. Loh, kakak, mulai sekarang, kau akan menjadi kakakku. Orang itu mengerutkan kening, ekspresinya bingung. Dia agak dingin, tetapi dia juga orang yang sopan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, matahari terbit menyinari halaman sekolah. Han, kau benar-benar sangat bersemangat. Masih ada beberapa hari lagi. Dia memiliki ekspresi bahagia, memeluk dan membelai gitar baru. Tentu saja, gitar kayu dengan desain bergaya, senar nilon hitam diregangkan dengan tepat. Saya agak khawatir karena itu bekas, tetapi masih dikelola dengan baik. Sebaliknya, suaranya terasa jauh lebih kaya. Dengan ini, saya dapat terus menggubah. Unol tersenyum cerah. Ah, dia di sini. Han juga memperhatikan di belakangnya. Mengapa kamu datang setiap hari? Kamu bukan anggota grup. Orang lain berdeham, ekspresinya cemberut. Memasuki ruang latihan. Ngomong-ngomong, kita berteman. Hanya saudari Wensol yang menyambutku di sini. Hah? Hyung menundukkan kepalanya dengan lembut membelai senar nilon. Apakah kamu berpura-pura menyedihkan? Kamu bermain game sendirian lagi dan kehilangan poin. Dia mengerutkan kening. Ayolah, mengapa kamu terus menusuk titik sakitku? Saya mencoba meminta informasi tinggi, tetapi dia hanya mendongak dan melihatnya membawa teleponnya di depan matanya. Tingkat tinggi apa? Di telepon ada video pertunjukan jalanannya kemarin. Kamu muncul di YouTube. Penayangannya tinggi. Han Yong sedikit terkejut. Ini videoku. Dia kembali memperhatikan judul di bawah rekaman. Mengamen. Mengamen Universitas Chongqing. Penayangan 91.913. Benar-benar banyak penayangan. Unol dengan senang hati mengintip untuk menonton bersamanya. Wow, Hyung memiliki penayangan terbanyak kan? Dia juga mendekat untuk menambahkan. Lihat apa kata komentar. Selain komentar pujian, ada juga banyak orang yang menaruh emotikon di bawah postingan. Wow, ada sesuatu yang sangat emosional. Dia memiliki warnanya sendiri. Seperti lagu dari beberapa dekade yang lalu, Orang di Atas. Itu benar, sudah beberapa dekade. Ini adalah lagu Kim Han Suk. Rasanya seperti Kim Han Suk. Musik yang keras tidak menyembunyikan siulannya. Wajah Hyung memerah. Ekspresinya terkejut sekaligus senang. Video itu diambil dari jauh dalam beberapa menit. Aku tidak menyangka akan menerima begitu banyak reaksi. Matup ini benar-benar hebat. Unol mendesah. Hanyong, bagaimana suasana hatimu? Ia bertanya-tanya. Suasana hati apa? Hanyong tersenyum canggung saat memujinya. Aku merasa kau punya bakat alami. Dia membawa gitar, berjalan mendekati meja senior. Bakat apa? Tidak ada yang seperti itu. Uno tampak kesal. Lalu apa rahasiamu? Ini sama sekali tidak adil. Kau tidak pergi ke akademi manapun. Kudengar kau tidak pernah berlatih gitar sampai kau datang ke sini. Dia duduk di kursi panjang di dekatnya, menggulir ponselnya dan terkekeh. Aku jamin dia tidak berlatih sama sekali. Dia seorang gamer profesional. Dia mengerutkan kening.
melirik orang lain yang berseri-seri. Hyung menutup matanya dengan lelah, mengacak-acak rambutnya. Aku juga ingin mengatakan yang sebenarnya seolah-olah dia dari kehidupan sebelumnya sedang duduk di sini. Rambut coklatnya dan kacamata yang familiar. Tersenyum bangga. Aku adalah penyanyi penulis lagu legendaris Kim Han-suk dari tahun 80-an. Gitar seperti bagian dari hidupku. Jadi kau tidak perlu merasa tidak adil karena sekeras apapun kau mencoba untuk beberapa tahun lagi, kau tidak dapat mengimbangiku. Jiwa Wen mengerutkan bibirnya. Ekspresinya bingung. Dia cemberut, menatap junior yang menangis di sampingnya. Kau tidak bisa berkata begitu. Aku hanya melihat yang bagus dan berlatih mengikutinya. Percakapan yang hidup di ruang latihan bergema tanpa henti. Bagaimana rasanya seperti seseorang yang mendapat nilai sempurna dalam ujian masuk perguruan tinggi? Berkonsentrasilah untuk meninjau bagian-bagian dalam buku teks dengan saksama. Itulah artinya. Siapa tahu, Suster Han tidak pernah berlatih sebelumnya. Oh, tunggu, perutku sakit, kemarilah. Apakah kau ingin aku meninju perutmu? Dia dipukul di kepala dan matanya berkaca-kaca karena ketidakadilan. Oh, bukankah kau terlalu berlebihan? Aku berpikir dengan sangat hati-hati sebelum datang ke sini. Han menyipitkan matanya. Dengan hati-hati menyeka gitar. Jangan bicara omong kosong. Kau terlalu bosan. Jadi, kau datang ke sini, orang lain berkeringat dingin. Apa? Memang benar aku datang untuk mengembalikan sesuatu. Tapi hari ini, aku datang ke sini karena aku punya proposal. Dia membuka mulutnya. Jika kau ingin bermain game lagi sebelum dia bisa selesai, dia diinterupsi. Apakah kau ingin mencoba matup? Han bingung. Apa? Dia menyipitkan mata. Kau jago bermain gitar. Kau juga bisa bernyanyi. Bukan video yang diambil dari jauh seperti itu. Kata-katanya membuatnya tercengang. Aku akan menunjukkan kepada semua orang kemampuan musikmu yang sebenarnya. Dia berkata, mau coba matube? Han berseru kaget. Apa? Hib langsung berkata, kau jago bermain gitar. Kau juga bisa bernyanyi. Bukan video yang diambil dari jauh seperti itu. Aku akan menunjukkan kepada semua orang kemampuan musikmu yang sebenarnya. Matup, lautan video. Setiap 1 menit, 400 video baru diunggah. Bahkan jika kau menonton seharian tanpa istirahat, butuh 82 tahun untuk berdiri teguh dan sukses. Rasanya seperti membesarkan ikan teri menjadi paus. Tetapi pada akhirnya, itu tetap sesuatu yang harus dilakukan. Unol tiba-tiba berbicara. Kurasa tidak apa-apa. Penampilan Han punya sesuatu. Semakin kau dengarkan, semakin menarik jadinya. Seperti restoran-restoran di lingkungan sekitar, Him juga melanjutkan. Benar, Kak, aku juga mau bilang begitu. Mendengar itu, Han langsung setuju. Tentu saja, ide itu terdengar masuk akal. Hib langsung bersemangat. Benar. Tiba-tiba ia melanjutkan, tapi aku punya pertanyaan. Hibyu menjawab, apa? Hanya menjelaskan bahwa membuat matup tidak mudah didapat. Kalau mau bikin video, butuh peralatan. Bukankah butuh studio rekaman yang layak? Mendengar itu, Hib sangat percaya diri. Tentu saja, aku sudah merencanakan semuanya. Han mengangkat rasa ingin tahu. Ia melanjutkan, berdiri. Kita harus pergi ke suatu tempat. Saat ini, Hib telah membawa Han ke suatu tempat. Bagaimana? Lumayan, kok. Han bergumam dalam hati. Dari luar, kukira itu kafe. Aku lihat komputer di sini, jadi pasti ruang komputer. Ada juga peralatan kedap suara. Ruang bernyanyi. Hyung terus berpikir. Tidak. Ada sesuatu yang sedikit berbeda. Rasanya setiap orang telah membuka stasiun TV untuk diri mereka sendiri. Ada cukup banyak program yang disiarkan daring akhir-akhir ini. Pada saat ini, pemiliknya tiba-tiba berkata, Gordri Memer, kau di sini lagi. Hem langsung menjawab dengan gembira. Halo bos. Hai. Mendengar itu, Han berpikir dalam hati lagi. Ia mengumumkan seperti yang kukatakan sebelumnya, kami tidak menerima game hibrida lagi. HBM langsung panik, tetapi Han Yong di belakang penasaran. Apa itu game hibrida? Pemiliknya langsung menunjuk ke layar elektronik dan berkata, siaran langsung game hibrida. Ia menjelaskan, kau hanya perlu berpura-pura bermain sendiri di depan orang lain. Akan mudah bagi banyak orang untuk melihatmu dan kemudian mereka akan datang untuk menonton. Tetapi ini juga merupakan konten yang cukup melimpah. Jadi, kau harus memiliki kemampuan untuk menarik penonton. Jadi, apakah kau pandai atau tidak pandai bermain game? Jika tidak, kau harus pandai berbicara. Gordimer. Bagaimana yang mengatakannya? Kau mungkin berada di antara keduanya. Hem sangat sedih mendengarnya. Han berpikir dalam hati. Sungguh, ini dia yang melakukan semuanya sendiri ketika ia berbalik untuk pergi karena ia tidak bisa membantumu lagi. Jadi, aku akan berhenti di sini. Hem tiba-tiba berteriak, tunggu sebentar. Dia menunjuk Han dan berkata, hari ini aku datang untuk menawarkanmu proposal yang berbeda. Saat itu, suara pemilik terdengar lebih dulu. Seperti yang diketahui Gordimer, kami menyewakanmu ruang pribadi dan kemudian berbagi keuntungan darinya. Tentu saja pada tahap awal, selisih keuntungan antara kedua belah pihak tidak akan besar. Kamu bilang akan menyiarkan tentang musik kan? Hyung dengan tegas menjawab ya. Ia melanjutkan, sifat penyiaran musik sama seperti game. Tidak cukup hanya sukses. Kamu harus punya sesuatu yang istimewa. Dan yang terpenting, kamu harus gigih. Penyiaran di internet itu seperti maraton. Kalau siaran tentang musik, kamu harus punya setidaknya 2 lagu seminggu. Dan harus bertahan selama beberapa tahun. Berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Han langsung menjawab dengan percaya diri. Aku bisa. Pemiliknya mengangkat alisnya. Kamu percaya diri?
Ya, Han Yong berpikir dalam hati. Aku punya ratusan lagu yang tersimpan di kepalaku sekarang. Lagu-lagu itu sepertinya terus bermunculan. Lalu ia tersenyum dan menjawab, tentu saja. Ekspresi pemilik itu menjadi sedikit tertarik. Kalau begitu, mari kita coba lihat. Han langsung tercengang. Ya, dia berkata. Dulu ada orang yang menyiarkan musik di sini. Orang itu sedang mencari tamu. Bagaimana menurutmu tentang berpartisipasi dalam siaran itu? Han mengangguk mendengarnya. Aku ingin mencoba. Pemiliknya tersenyum dan berkata. Bagus, oke. Kita tunggu di sini. Waktunya hampir habis. Dia yang berada di sisi ini agak putus asa. Pemiliknya keterlaluan. Han hanya perlu mengatakan satu kalimat dan semuanya selalu baik-baik saja. Mengapa dia tidak mengenali inovasi Gordimer? Dia menjawab bahwa inovasimu masih dalam permainan yang sama. Kau hanya berganti posisi. Tidak ada yang lain. Dia pikir mengubahku menjadi pendukung itu sangat melelahkan. Pemiliknya melanjutkan. Ada pepatah seperti ini. Kau tidak pernah terlihat saat dibutuhkan. Kau terlalu membosankan. Tidak ada yang bagus. Mendengar itu, dia menangis dalam diam. Han berpikir dalam hati, benarkah? Itu keterlaluan. Di sisi lain, lebih masuk akal untuk mengatakan bahwa sepertinya dia selalu memiliki standar yang sangat jelas. Tiba-tiba, dia bertanya, lalu orang seperti apa Streamer yang sedang menuju ke sini? Dia menjawab, orang itu juga bermain gitar. Kudengar dia mahasiswa. Dia tinggi dan cukup tampan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Halo, pemiliknya berbalik. Kau datang di waktu yang tepat. Kemarilah. Mahasiswa Sang-hook, kau bilang terakhir kali kau perlu mencari tamu. Melihat Han, Sang-hook langsung terkejut. Yu-han juga mengenalinya. Presiden Arpeggio, Lee Sang-hook. Melihat sikap mereka, pemilik itu berseru. Oh, kalian berdua saling kenal. Teman sekelas dari Universitas Chongqing. Hebat, kalian berdua bekerja sama dengan sangat baik. Sang-hook berseru, bekerja sama? Melihatnya begitu fokus, Han berpikir dia jelas menunjukkan ketidakpuasannya. Aku juga tidak terlalu menyukainya saat ini. Pemiliknya berbicara. Siswa Han juga ingin siaran tentang musik. Bagaimana perasaanmu mencobanya hari ini? Dia akan membantumu dengan langkah pertama sebagai senior. Mendengar itu, Sang-hook melirik dan berkata, kalau begitu, apakah aku menandatangani kontrak dengannya atau tidak tergantung pada siaranku? Kan? Pemiliknya menjawab, bisa dibilang begitu. Han Yong berpikir dalam hati. Apa tadi? Sang-hook mengangguk sebagai jawaban. Aku tahu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Dia hendak menekan tombol mulai. Han Yong masih ragu-ragu. Ekspresi apa itu? Sesuatu apa yang akan terjadi? Sekarang Sang-hook sudah mulai. Halo, apakah semuanya baik-baik saja? Han Yong tampak bingung. Di mana kameranya? Apakah ada di sini? Begitu banyak kata. Komentar juga segera bermunculan. Halo, Leang Hook, aku di sini. Siapa yang di sebelahmu itu? Dia terlihat imut. Sang-hook segera membalas komentar-komentar itu. Semuanya baru pertama kali bertemu dengannya. Kan, biarkan perkenalkan, ini tamu spesial hari ini, Kim. Sebelum ia selesai, Han Yong meraih mikrofon. Ia langsung berbicara. Halo semuanya, Timur, Barat, Selatan, Utara. Selamat datang. Tamu hari ini adalah senior Lee Sang-hook. Pemilik di luar melihat ini dan sedikit tak berdaya. Suara Hyong berlanjut. Kim Han ada di sini. Kuharap semua orang akan mendukungku. Ia juga terdiam. Kenapa ia berkata begitu? Han Yong berpikir dalam hati. Aku tidak tahu apa-apa tentang siaran akhir-akhir ini. Izinkan aku meminjam ingatan Kim Han dulu. Saat ini, komentar juga muncul. Haha, aku menyerah pada pendatang baru ini. Kenapa kau begitu gugup? Anak ini sangat terburu-buru. Haha, dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya sejak awal. Kita hanya terdiam. Ingat untuk menyalakan lampu sein sebelum masuk lain kali. Hunyong berpikir dalam hati. Apa ini tidak apa-apa? Sang-hook di belakang memaksakan senyum. Haha, junior kita sangat imut kan? Mungkin karena hari ini adalah pengalaman pertamanya. Jadi, Hanyong kita yang imut saat ini. Ia dengan marah meraih Hans bahu. Nada bicara Sang-hook penuh tantangan. Mari kita lihat seberapa baik dia bisa melakukannya. Han merasa sedikit khawatir melihat itu. Ya? Senior, menatap mata Sang-hook, ia berpikir dalam hati. Lee Sang-hook, aku tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Aku tidak akan menoleransinya. Sang-hook beralih ke layar. Nah, hari ini junior kita yang berharga. Han, kita akan menonton siaran pertamanya bersama. Itu sebabnya hari ini kita akan melakukan misi khusus bersama, yaitu meniru telinga. Hyong tercengang mendengar suara, meniru telinga. Dengarkan dan ikuti. Nyanyikan. Hu menjelaskan aturan permainannya. Aturannya sederhana. Jika kau meminta lagu di obrolan daya setelah kami mendengarkan, kami akan bermain persis seperti itu. Hyong, kau mengerti? Ia langsung menjawab, ya. Ia berkata pada dirinya sendiri, tidak ada yang sulit. Lagu apa yang harus kumainkan saat ini? Sang-hook mengundang. Ayo semuanya, silakan mendaftar. Ayo, seseorang bernama Sumi menyumbangkan 5.0001 nyawa dalam sehari. Hari yang lebih baik, Sang-hook berkata sambil tersenyum. Ayo, ada lagi, yang lain segera menyusul. Damathan menyumbangkan 1.0001 nyawa sehari dengan uang tunai. Leong berkata melalui 30 kue. Mainkan angin musim semi. Angin musim semi. Melihat Sang-hook ragu-ragu, Hyong bertanya-tanya mengapa ia tidak memilih Sanang. Hook masih di sana sambil tersenyum penuh arti. Sebuah pengumuman terdengar memuaskannya. Seorang pengungsi yang baik hati menyumbangkan 20.0001 nyawa dalam sehari. Sebuah variasi kanon sebagai Sang. Hook segera berbicara. Ya?
Aku akan memilih variasi kanon. Oke, Hyung langsung terkejut. Kanon, kenapa memilih lagu yang begitu terkenal? Sang-hook tersenyum dan berkata, oh, teman ini juga bermain bagus. Ayo kita dengarkan bersama. Layar komputer langsung menampilkan musik itu. Netizen terus berdiskusi. Jadi, begini, harus diakui ini benar-benar kanon. Sebuah lagu yang terkenal. Kanon digubah oleh Johann Pachelbel dan George Winston. Musiknya terus ditingkatkan dan telah dicintai sejak lama. Ini adalah karya populer terakhir. Yang ada di bingkai adalah kode monyet. Seperti namanya, artinya akord yang menghasilkan uang. Sampai sekarang, lagu itu selalu mendominasi musik populer. Hyung bertanya-tanya, tapi kenapa harus lagu yang begitu terkenal? Komentar netizen membuatnya terkejut. Dia bermain sangat cepat. Aku tidak bisa melihat tangannya. Bisakah kau menirunya? Ekspresi Sang-hook sangat nyaman. Han menyadari, jadi itu sebabnya. Terakhir kali aku membawakan read agak lambat. Di sisi lain, dia orang yang teliti dan cukup lincah. Orang ini pikir aku lemah dalam penampilan cepat. Pada saat ini, Sang-hook berbicara seperti yang diharapkan dari S. Luar biasa. Kan, kalau begitu aku akan melakukannya dulu. Musiknya bergema. Hyung mendengarkan dan berkata dalam hati, Leang-hook, pria licik itu. Netizen kagum ketika menikmati melodi yang diciptakan Sang-hook. Dia bisa melakukannya. Wow, persis sama. Apakah ini kemampuannya yang sebenarnya? Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Han juga menyadari bahwa tentu saja ini adalah lagu yang telah dia latih sebelumnya. Dia bahkan menghafalnya dari awal hingga akhir. Dia meniru bahkan kesalahan dalam aslinya semua detail kecil. Jadi dia sudah merencanakan untuk memainkan ini dari awal. Dia merencanakan sebelumnya dan menerima permintaan lagu. Setelah bermain, Sang-hook berpura-pura mendesah dan mengatakan itu terlalu sulit. Hyung hanya membekukan wajahnya mendengarkannya berkata, aku mencoba memainkannya dengan caraku sendiri. Aneh, kan? Haha. Kurasa aku membuat kesalahan di tengah. Han Yong sepenuhnya memahami wajah aslinya. Penampilan tak terduga yang mengejutkan penonton. Ditambah sedikit kerendahan hati. Netizen mulai bergairah. Ini terlalu bagus. Dia mesin peniru. King Hook, God Hook, Shining Hook. Hyung berpikir dalam hati. Dia benar-benar tahu cara melakukan siaran langsung. Jika aku membuat kesalahan di sini, itu akan hebat. Lalu dia berkata, sekarang giliranku. Sang-hook tiba-tiba menjadi menyanjung. Ya, ini pertama kalinya. Jadi jangan terlalu gugup. Santai, santai. Tidak apa-apa. Bahkan jika kau membuat kesalahan. Hyung sangat kaku melihatnya. Ya Tuhan. Dia bahkan berpura-pura peduli. Ngomong-ngomong, ini lagu yang membuatku sakit kepala. Jika aku membuat kesalahan, tidak ada cara lain selain menjadi bahan tertawaan semua orang. Berpikir dia berbicara, maka aku akan berusaha sekuat tenaga. Melihat ekspresi puas Sang-hook, ia berkata pada dirinya sendiri, Lee, Sang-hook, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Hanya menambahkan sedikit bumbu agar siarannya lebih menarik. Namun ia mengabaikan satu hal, yaitu, saat ini, ingatan tiba-tiba membanjiri kembali. Sebuah bayangan Han-suk muncul, sangat tersiksa. Suara Han-suk menggema. Bagaimana Kim Han-suk hidup? Musik adalah kemewahan bagiku yang tumbuh tanpa orang tua. Tidak ada kesempatan untuk mendengarkan lagu favoritku berulang-ulang. Han-suk saat itu mendengar melodi musik dan omelannya. Hei kau, apa kau tidak bekerja? Matahari sedang terbenam. Hyung berkata lagi, aku hanya bisa mendengarnya ketika aku memikirkannya. Dan setiap malam aku tampil dengan melodi yang familiar seperti itu. Aku bahkan tidak mampu membeli kaset atau radio kecil. Jadi itulah satu-satunya cara aku bisa mendengarkan lagu-lagu favoritku. Dan begitu saja, aku punya ratusan lagu di kepalaku yang bisa kugunakan. Hanya telingaku ini yang bisa. Kembali ke kenyataan. Han-suk tenggelam dalam suara-suara itu. Musiknya, melodi yang dimainkannya luar biasa. Nisonens berkomentar lagi. Kerja bagus, sangat mengesankan. Hyung masih berbicara sendiri, ditambah dengan penjelasannya sendiri. Pemilik di luar cukup puas. Nisonens melanjutkan, dia berbeda dari Sang-hook. Ini juga bagus, kedengarannya sangat nyaman tanpa membuat satu kesalahan pun. Sang-hook sedikit khawatir Hyung masih berbicara sendiri. Mereka yang mendengarkan penampilannya akan segera mencari versi aslinya, tetapi mereka yang mendengarkan bagiku, permainan akan kembali padaku. Saat itu, jari-jari Hans berhenti. Ia mulai menjilat. Aku sangat gugup. Aku tidak bisa bermain dengan benar. Aku benar-benar minta maaf. Pikirnya dalam hati. Pada titik ini, aku harus sedikit menyombongkan diri, menatap Sang-hook yang mengerucutkan bibirnya karena marah. Komentar-komentar itu menjadi lebih ramai. Jangan bohongi aku. Jangan panggil dia Kim Han lagi. Tapi yang si pembohong. Haha, yang si pembohong. Haha. Tiba-tiba, Han Yong bertanya, senior, apa permainanku terlalu buruk? Sang-hook langsung panik. Tidak mungkin. Han Yong berpikir dalam hati, Leang-hook, kau mungkin tidak tahu, tapi aku juga harus mencoba tampil di siaran. Lalu ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita nyanyikan lagu lain sekarang. Nisen segera menyarankan, live. Tolong perlakukan aku dengan baik. Live 54 menit dari versi rock gaun merah muda dari kampanye Infinite Pudding. Sang-hyu berkata dengan panik. Infinite Pudding agak. Han menebak lagi. Dia mungkin tidak berlatih sebelumnya. Aku tidak perlu memperhatikannya, pikirnya. Lalu dengan riang ia berkata, puding tak terbatas, kalau begitu,
Senior pergi dulu, aku akan menyusul. Sang Hook mendengarnya dan tertegun. Ia tak bisa menghindarinya, jadi ia harus memetik gitar. Para netizen memperhatikannya. Kenapa Sang Hook begitu gugup? Santai saja, tambahkan sedikit sentuhan. Selesai. Melihat wajahnya yang pucat, Hanyong kembali bergumam pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, dia membeku, tidak seperti keahliannya yang biasa. Kau tuai apa yang kau tabur? Tiba-tiba, ia berkata, seperti yang diharapkan dari senior, aku belajar banyak darimu. Hanyong segera mengambil gitar dan berkata, sambil memainkan gitar setelah senior, aku terlalu gugup. Ia kembali berpikir, apakah ini yang semua orang bilang berantakan? Saat melodi itu terdengar, para netizen kembali riuh. Rasanya seperti dia mirip seseorang. Siapa dia? Kurasa aku juga kenal orang itu. Seperti Kim Han-suk. Benar, aku juga berpikir begitu. Hyung melihat komentar itu. Seseorang mengenalinya. Dia menjawab, jadi kau kenal Kim Han-suk. Kalau kau bicara soal gitar, kau pasti pernah menyebutnya. Dia juga orang yang sangat kuhormati. Memintaku untuk memainkan musik senior Kim Han-suk. Apa kau baik-baik saja? Melihat Sang Hook seperti jiwanya meninggalkan raganya. Begitu saja? Dia berpikir, sayang sekali. Haruskah aku berhenti menggodanya sekarang? Tunggu sebentar. Hampir melupakan hal yang penting. Hyung tersenyum dan berkata, semuanya? Aku juga akan segera siaran. Jika kalian tertarik pada Kim Han, cepat cari aku. Aku harus berpromosi dengan baik saat ini. Dia BM dan pemilik di luar tersenyum sangat puas. Han masih berkata, nanti, aku akan menunjukkan musikku sendiri. Penyanyi penulis lagu Kim Han, tolong cintai aku. Dia pikir ini baru permulaan. Mengakhiri siaran, suara Hyung terdengar. Sampai jumpa lagi. Sang Hook duduk kelelahan di sudut. Hyung berkata lagi, hari ini aku sangat bersenang-senang berkat senior. Terima kasih. Dia menjawab dengan muram. Pergilah, dia bergumam lagi dalam hati. Kamu sudah bekerja keras, Leang Hook. Lain kali, lihatlah lawanmu sebelum bermain trik. Heam di luar menatapnya dengan kagum. Hanyang, lalu dia berpikir, kalau begitu aku percaya padamu. Suatu hari nanti kamu akan sangat sukses. Apakah kamu membutuhkan editor matuk? Katakan saja, tenaga kerja yang hebat sedang menunggumu. Pada saat ini, pemiliknya tiba-tiba berbicara. Murid yang sangat mengesankan. Hanyang, dia tersenyum. Aku harus mempertahankan murid ini. Dia melanjutkan, harus bicarakan kontraknya dulu. Apakah aku yang mengedit dan mengelola? Ini pertama kalinya aku muncul di internet. Apa jangkauanku sekarang? Video baru telah diunggah dengan judul, Oke, kompilasi orang biasa yang menggila. Banyak komentar bermunculan. Gitaris jenius biasa, BJ Lee Hyuk, mengedit sorotan para tamu. Hanya melihatnya sebentar saja langsung terpikat. Aku pernah melihatnya sebelumnya bermain musik di Dehakro. Benar, Kim Han gila. Apa dia bisa belajar sendiri? Aku jurusan gitar. Kalau dia masuk jurusan kita, dia pasti yang terbaik. Berita terbaru. Ini informasi dari teman sekelas. Teman itu bilang dia jurusan sastra Korea. Apa itu humaniora? Aku orang yang kehilangan kendali jangkauan vokal. Aku sedih sekali. Dia benar-benar belajar di sekolahku. Masa mudanya dihabiskan di kampus. Waktu Han belajar di perpustakaan, orang-orang yang lewat mengenalinya. Dia anggota klub gitar Ting. Betul, dia selalu membawa gitar, jadi bisa langsung tahu. Aku tahu, kapan dia akan tayang, kapan video barunya akan diunggah, cepat posting covernya. Ada yang tahu nama channel Kim Han? Kapan Kim Han akan tayang? Di sekolah di bawah langit biru. Han menggaruk kepalanya. Aku ingin cepat, tapi dia bilang suaranya keras. Dia menjawab dengan lesu. Aku mahasiswa kecil. Aku tidak tahu apa-apa. Dia tidak berdaya. Hei, bahkan kau pun seperti itu. Jangan seperti itu lagi. Coba kulihat ini. Apa ini? Apakah ini buku khusus? Lalu Han meraih buku yang sedang ditekan Him dan mencubit pipinya. Kau juga tidak belajar. Hibi menjawab, hei, ini untuk kita berdua. Tahukah kau betapa pentingnya kemampuan seorang editor di Matuk? Sungguh pria yang tidak tahu bagaimana mengkhawatirkan masa depan. Han langsung menjawab, dibandingkan dengan Matuk, ujian lebih mendesak sekarang daripada besok. Saat itu, Munsol membuka pintu dan masuk. Kalian? Ini bukan ruang kelas. Wen berkata, Kak, maafkan kami sedikit karena perpustakaannya penuh. Jadi, kami seperti ini. Yunyo tiba-tiba berbicara. Hei, kudengar kalian akan melakukan matuk. Biarkan kami juga di depan kamera. Apakah kalian akan membayar kami biaya penampilan? HBM langsung menjawab. Tentu, Yunyo senior. Tentu saja, kami akan menjaga senior dengan baik. Han berkata dalam hati, setelah membayar keuntungan dari saluran matukku ke studio, aku memutuskan untuk membagi 73 dengan Imam. Itu sebabnya dia sangat bersemangat dan keluar dari sekolah. Saat itu, Yunyo merangkul bahu Hibium dan berbisik, hampir setiap kali aku kesini, anak ini bersamaku. Kalau begitu, bergabunglah dengan klub. Heim cepat-cepat menjawab, aku bahkan tidak tahu cara bermain gitar. Unbehin berkata, kalau begitu, belajar gitar saja. Heim menjawab lagi, tapi tanganku tidak terlalu kuat. Yunyo langsung berkata, dengarkan kata-kata presiden. Sekarang, ayo kita mulai sekarang. Wajah Hanyong cukup senang melihat pemandangan ini. Melihat teman-temannya tersenyum bersama, ia mengerti. Jadi beginilah kehidupan kampus sehari-hari. Baik belajar maupun membolos, selalu memulai sesuatu bersama-sama. Sangat menyukainya. Tapi Han tiba-tiba berkata, aku belum melihat Mina akhir-akhir ini. Yayan berkata, tidak, Mina datang ke sini setiap hari. Yunyo juga melanjutkan,
Benar, dia juga datang kemarin. Kalau dipikir-pikir, dia hanya datang saat kau tidak di sini. Han mendengarnya dan sangat terkejut. Mungkinkah dia menghindariku? Saat itu, jiwa yang tak berdosa tiba-tiba berteriak, Amina ada di sini. Mina masuk, katanya lembut. Halo, semuanya. Matanya tak sengaja melihat Han. Han tidak bereaksi. Sekaleng soda didorong ke bawah. Mina mengambilnya dan memberikannya kepada Han. Suasana hati Han sedang kacau. Aku datang ke sini untuk berbicara dengannya. Terlalu malu. Bahkan jika kupikir-pikir lagi, aku masih tidak mengerti. Apa salahku? Saat itu, Mina tiba-tiba berkata, maaf. Han langsung menegang. Dia berseru. Apa? Mina menjawab, karena aku salah paham padamu. Aku mengatakan hal-hal yang buruk. Aku ingin minta maaf padamu. Suasana hati Hanyang seperti akan gila. Salah paham apa? Kapan? Meski begitu, dia tetap tenang. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Mina lalu menjelaskan, sebelum kamu datang ke sini, aku sudah bilang ini pada kakak. Sepertinya kamu bahkan tidak mengerti notasi musik. Aku juga tidak tahu kenapa aku salah paham. Hyong lalu berkata dalam hati, itu bukan salah paham. Kan, Kim Han bahkan tidak bisa bermain gitar. Aku tidak tahu apa-apa, tapi aku tetap saja menyombongkan diri. Dilihat dari manapun, itu menyedihkan. Dia merasa khawatir meskipun itu bukan salahnya. Lalu dia berkata, jangan khawatir, itu bisa saja terjadi. Karena itu, kau menghindariku. Mina panik. Bukannya aku menghindarimu. Hanya saja, tiba-tiba, Hunyong menyela. Kalau kau merasa kasihan, bantulah aku dengan sesuatu. Mina tertegun. Sekarang ia menangkupkan kedua tangannya dan memohon. Kalau kau punya soal ujian, bagikanlah padaku. Sebuah buku catatan dikeluarkan. Hunyong sangat gembira. Terima kasih, Mina. Kau menyelamatkan kami. Mina masih dalam beberapa hari. Aku hanya bisa menjawab sebanyak itu. Hiba menggaruk kepalanya dan menangis. Hanyang, aku tidak bisa menghafal lagi. Hanyong menyemangati lagi. Kita bahkan tidak bisa memahaminya karena kita orang luar. Jangan menangis. Hafalkan saja. Ia berkata pada dirinya sendiri, aku suka hidup ini, tetapi aku menyadari satu hal dengan sangat jelas, bahwa aku tidak punya bakat untuk belajar. Aku pasti tidak akan melanjutkan ke sekolah pasca sarjana. Sama sekali tidak. Dalam perjalanan, Mina berkata dengan muram, setidaknya aku tidak menggunakan benda-benda itu. Hyong merasa puas. Sungguh sulit. Aku mendapat 6C di pengetahuan umum. Bagian. Hibyum sedih lagi. Aku mengecewakan ibu dan ayah. Saat itu, Yunyo tiba-tiba tersenyum. Oh, anak baru ini? Jangan terlalu lemah, kita bukan pecundang. Dia menghibur HBM. Tapi para profesorlah yang gagal mengajari kita menjadi orang baik. Dia langsung terhibur. Apa yang kau katakan kedengarannya benar. Han Yong berpikir. Ngomong-ngomong, pertama-tama, saatnya menghilangkan stres setelah ujian. Udara sejuk menyelimuti seluruh taman, selaras dengan melodi lembut dari gitar. Itu adalah suara di hati Hanang. Angin berhembus di pipinya. Orang-orang tampak bahagia. Aku menulis lagu dengan perasaan itu. Dia menyenandungkan lirik yang langkah kakinya ringan seperti bulu. Aku datang kepadamu dalam angin dan membawakan lagu ini. Pada saat yang sama, Han berkata pada dirinya sendiri, aku sudah lama meninggalkan lagu ini. Lagu ini tidak cocok dengan suara Kim Han Suk, tetapi sangat cocok dengan Kim Han. Musik darinya berlanjut lagi. Aku mencintaimu ratusan kali sehari. Sudah waktunya kita bertemu. Jika lagu ini dikirim ke angin, kalau kau kenal aku, panggil namaku. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan kamera. Ia merekam momen ini bersama pikiran Han. Apa yang Kim Han Suk lakukan, apa yang Kim Han bisa lakukan, akan kutunjukkan pada seluruh dunia bahwa Hibyum tampak sangat antusias dengan ini. Adegan itu, orang-orang di sekitar juga berhenti untuk menikmati lagu itu. Hyong sedang siaran langsung. Dia masih berkata pada dirinya sendiri, dengan cara yang cocok dengan dunia Kim Han. Setiap lagu masih berlanjut. Sayang sekali untuk menghilangkan aroma di kemeja putihmu. Orang-orang ini mulai berbicara, kan? Seniman jalanan Kim Han. Itu benar. Dia masih diam-diam memperhatikan segala sesuatu di tempat ini. Dia berbicara. Konten kami sedang diunggah. Itu mungkin dipertahankan terus-menerus untuk waktu yang sangat lama. Han tertegun terus-menerusi menjelaskan bahwa aku pergi untuk memeriksa itu kekuatanmu. Bermain gitar selama berjam-jam sendirian. Tapi aku tidak merasa bosan. Bahkan jika tidak ada yang istimewa, apakah kamu masih ingin aku terus mendengarkan lagu-lagu itu? Han Yong membekukan wajahnya. Pujian atau kutukan yang dapat membuat orang melihat ke taman. Han Yong sedang memainkan musik untuk dilihat semua orang. Ketika sesi selesai, dia membungkuk sedikit. Terima kasih semuanya. Berpikir kembali, aku dulu mulai seperti ini. Aku memegang gitar dan bernyanyi. Bahkan jika hanya satu orang yang mendengarkan, itu tidak apa-apa. Dan kemudian sutradara Kim memperhatikanku, mendebutkanku sebagai penyanyi. Kembali ke kenyataan. Han tersenyum dan berkata melalui layar, aku akan siaran langsung di sini hari ini. Sampai jumpa. Selesai, layar langsung gelap. Han menghampiri Hib dan bertanya, apakah rekamannya bagus? Dia menjawab, tentu saja. Aku terlalu sibuk. Aku harus ke studio jam 5. Kamu harus syuting intro. Han mendengarnya dan bertanya lagi. Apa intronya? Sekarang dia duduk di depan komputer lagi. Halo semuanya, aku Kim Hong Yong yang bermain gitar dan bernyanyi. Hibyum berkomentar. Pokoknya musisi sederhana itu terlalu banyak, kedengarannya lebih familiar. Lakukan lagi. Penyanyi penulis lagu Hanong mengeluh lagi dengan lelah. Berapa kali dia serius mengatakan intro itu sangat penting di Matup? Ini merek saluran kami. Bagaimana kami bisa melakukannya dengan kasar? Melihatnya seperti itu, Hanong diam-diam memuji anak ini. Dia memang rajin,
Tetapi saat ujian, sangat berbeda. Matanya begitu berbinar-binar, wajahnya seperti sedang menatap dirinya sendiri. Anak yang terpuji, dia tampak terkejut. Apa? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Apa? Setelah mencoba fokus selama beberapa malam berturut-turut, kami menyelesaikan beberapa video. Kanal penyanyi dan penulis lagu Kim Han diluncurkan untuk pertama kalinya. Momen itu bagaikan seekor ikan yang dikembalikan ke tempat tinggalnya yang semestinya. Halo semuanya. Saya penyanyi dan penulis lagu Kim Han. Komentar-komentar pun langsung bermunculan. Benarkah itu Kim Han? Melihatnya muncul pasti benar. Wajah Hunyong dipenuhi kepuasan dan ketenangan saat membawakan lagu-lagunya. Netizen kembali heboh. Levelnya benar-benar top. Apa dia orang biasa yang merasa waktu berlalu begitu cepat? Dia punya emosinya sendiri. Semua orang angkat tangan. Orang seperti dia pasti cepat terkenal. Silakan berlangganan dan sukai. Saya juga sudah mengunggahnya ke grup obrolan. Dan seminggu kemudian di lingkungan itu, wajah Han dan Hem terkejut. Ternyata kanalmu mereka telah mencapai 21.000 pengikut. Han Yong berseru, kemarin tidak mencapai level ini, pikir Hebem lagi. Lagi pula, kita seperti dipilih oleh algoritma. Han mendengar itu dan tercengang. Apa maksudmu? Dia tersenyum dan menjelaskan di Matup, ada algoritma yang merekomendasikan video. Jika semua orang melihatnya, kanal kita akan menjadi lebih kuat. Bisa dibilang, ini 500 pengikut. Saat itu, pemiliknya tiba-tiba muncul. Meskipun algoritma di Matup tidak dipublikasikan, pengguna telah menganalisis sebagian isinya. Matup tidak akan memberikan semua peluang kepada kanal baru, tetapi akan diubah ketika kamu mencapai lebih dari 500 pengikut. Sejak saat itu, saya pikir kamu akan memiliki potensi untuk berkembang lebih banyak karena lebih banyak orang akan datang untuk melihatmu. Dengan kata lain, kamu telah melewati babak kualifikasi. Mendengar itu, Han berpikir dalam hati, itu masuk akal. Pemiliknya melanjutkan, tapi masalahnya, sejak saat itu, tidak mudah bagimu untuk melampaui level 2000 menjadi 10.000 orang. Kesamaan para matuber adalah semua orang memiliki ruangan yang sangat besar. Saat itu, pena terus berputar di tangan Hanyang. Ia berpikir, ruangan besar, bagaimana caranya? Tiba-tiba, Unul berkata, semua orang tahu akan ada pertukaran pemain bulan depan. Kan? Suara lain menjawab, pertukaran pemain? Lanjutnya, kita akan bermain bersama klub gitar Gukton School. Namanya Tremolo. Universitas Gu punya jurusan musik terapan. Standar rata-rata anggotanya juga sangat tinggi. Kita akan pergi ke sekolah itu untuk tampil. Ada aula yang sangat besar bernama White Eye Hall. Hyong tiba-tiba bertanya, tapi kenapa namanya White Hall? Uno langsung berkata, ya ampun. Kau tidak tahu? Kau bilang kau suka Kim Han Sok. Mendengar itu, ia semakin tercengang. Apa ini ada hubungannya denganku? Ia dengan gembira menjawab, kalau kau menyebut Universitas Gukton, kau pasti teringat orang itu. Saingan Kim Han Sok. Han merenung lagi, lawanku, itu juga. Unol menjelaskan, yang kumaksud adalah Direktur Lim Yong dari WY Entertainment. Saat itu, Han menyadari dan berkata, ya, nama itu. Setiap kali dia melihatku, dia memutar matanya. Dia sendiri iri padaku. Sekarang usianya mungkin sudah lebih dari 50 tahun. Apakah dia sudah dewasa? Pikirnya. Lalu dia berkata, apakah WG Entertainment punya banyak uang? Unsol menjawab, WG Hall dibangun oleh Lim Yong. Yunyo langsung panik. Apa yang kau katakan? Pemimpin 3 perusahaan hiburan teratas. Kau bermusik dan kau tidak tahu itu. Yang lain juga berpikir bahwa di saat-saat seperti ini, Hyung terlihat sangat aneh. Benar, mirip dengan Archopteryx yang bermain gitar. Yah, aku pernah melihat foto Tiun. Hanyang berkata dalam hati, oh, orang ini cukup sukses. Ada banyak kesamaan dengannya. Terutama usahanya sampai mati. Selain itu, dia berpartisipasi dalam album peringatanku. Kupikir dia membenciku. Orang ini benar-benar terlalu malu. Aku merasa segar kembali dan mendengar lagu peringatanku sendiri. Yunyo tiba-tiba mendesah. Jika begitu, maka tahun ini mungkin sedikit lebih baik. Han penasaran. Apa yang suram? Jawabnya. Sebenarnya, selama beberapa tahun terakhir, kita selalu berada di belakang mereka. Tak bersolek dan terus berlanjut, betul? Semakin seperti itu. Pertama-tama, Universitas Chongqing tidak memiliki departemen praktik karena banyak orang yang mendukung WYG untuk Tremolo. Tahun lalu, banyak orang yang pulang merasa seperti disergap. Han langsung berkata, meski begitu, musik bukan untuk menang. Jika kalah dari lawan, tak perlu malu. Hanya saja level mereka tinggi. Aku yakin tak ada yang bisa disaingi untuk meningkatkan kemampuanmu. Uno berpikir Hanyong benar. Itu juga mengapa kita harus terus berlatih tahun ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena sekarang kita memiliki anggota yang sangat andal. Yunyo berkata, kita masih punya waktu sekitar 1 bulan. Ayo kita persiapkan dengan baik. Tiba-tiba, Hanyang berkata, aku pergi sekarang. Aku harus pergi ke suatu tempat. Yunyo penasaran. Ada apa dengan Hyong? Yui juga bingung. Benar, dia selalu yang terakhir pergi. Han berjalan dan berpikir, ruangannya besar. Pertama-tama, aku sudah menyiapkan latar belakangnya. Tapi Kim Han punya kelemahan. Tentu saja, Tremolo punya level yang tinggi. Itu kelemahan fatal bagi anggota Ting. Di pintu toko permata, suara pemuda tiba-tiba terdengar. Han langsung menjawab, ya? Kudengar itu bisa dilakukan di sini. Aku akan mendaftar untuk kelas bakat untuk orang dewasa. Teknik vokal terbaik, tolong tunjukkan padaku. Jang Yongmin, Direktur Game Vocal Music Institute, fokus bermusik selama 10 tahun, lalu dengan berat hati menyadari bahwa sebenarnya ia tidak memiliki kemampuan vokal. Bahkan setelah berusaha keras, ia masih mengalami cedera pita suara dan menjadi penghalang bakat. Anak muda pernah berpikir,
Haruskah aku menyerah? Terpojok, sebuah tali dijatuhkan. Orang dengan suara SR dan pendiri Seth Roberts adalah guru yang melatih aktor dan penyanyi terkenal dunia di antara para pemenang Grammy sebelumnya. Lebih dari 100 orang adalah muridnya. Ia memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Jang Yongmin segera pergi belajar ke luar negeri dan setelah setengah tahun terjadi perubahan yang spektakuler. Saat itu, anak muda itu dengan gembira berkata, "Seth, suaraku lebih bagus." Ia menjawab, "Jen, siapapun bisa menciptakan suara yang mereka inginkan. Kembalilah ke kampung halamanmu dan sampaikan ajaranku. Bantulah mereka yang menderita." Setelah kembali ke negara asal, anak muda itu segera membuka akademi. Impian untuk membantu orang-orang seperti dirinya membumbung tinggi. Namun, ia melupakan satu hal. Faktanya, jika hanya berambisi, Anda tidak akan sukses dalam bisnis. Saat ini, Han sedang mengikuti audisi dengan sebuah band. Ia masih berusaha sebaik mungkin untuk tampil. Di sisi lain, para pemuda tampak bosan. Ia berpikir, menyelesaikan pelatihan vokal dalam 1 bulan. Banyak tempat mengiklankan video sebelum dan sesudah seperti itu. Video tersebut diambil oleh seorang siswa dan dijual dengan harga murah. Tiket iklan mudah untuk mendapatkan kepercayaan orang. Tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga berfoto dengan Seth. Ia mengaku sebagai instruktur dan bahkan mengurangi biaya kuliah. Betapa menariknya hal itu bagi siswa yang naif selama ini. Berapa banyak siswa yang telah ditipu seperti itu saat ini? Ia berkata, "Hyang, tunggu sebentar. Ayo kita coba bunyi bip dengan pianoku." Hyung tertegun. "Bip." Ia langsung menjawab, "Benar. Seperti ini." Kemudian pemuda itu meninggikan suaranya untuk memperagakannya. Han langsung ternganga. Nada tinggi yang mengerikan dan sangat stabil. Pemuda itu menjelaskan bahwa pengucapan ini disebut Miss Voce. Setengah udara, setengah suara. Pernahkah kau mendengarnya? Saat kau mengeluarkan suara, kau merasakannya menempel dan jatuh dari dalam. Benar, aku mencari perasaan mengendalikan otot ini. Ia berpuasa selama 1 bulan. Tidak butuh 1 jam. Han Yong kemudian meninggikan suaranya untuk mengikuti. Para pemuda mendengarkan dan terus berkomentar, coba lagi dengan nada yang lebih tinggi. Kali ini ketika ia mengikuti audisi, para pemuda tiba-tiba berkata, "Hyung." Han menjawab, "Ya?" Tanyanya terkejut. "Aku tidak tahu di mana kau mempelajarinya." Han dengan santai menjawab, "Tidak. Ini pertama kalinya." Seluruh tubuh para pemuda itu bersemangat. Akhirnya muncul cara untuk menyelamatkan senterku. Tiba-tiba, Yang Men berkata, "Han Yong, bicaralah padaku sebentar." Han Yong tertegun dan berkata, "Model iklan untuk senter." Yang Men dengan cepat menjelaskan, "Tentu saja, ini bukan sekadar lamaran lisan. Aku akan membebaskan semua biaya kuliah selama 1 tahun untukmu. Sebagai direktur, aku juga akan belajar sendiri. Sebaliknya, aku harap kamu hanya bersekolah di senter permata kami." Wajah Hun Yong sedikit panik. "Aku juga sangat berterima kasih, tapi kenapa aku?" Yang Men sepertinya menyadari sesuatu. Lalu dia menjawab, "Karena aku melihat potensi dalam diri Han. Jelas pendatang baru, tapi aku merasa kamu telah mencapainya." Foto Yang Men yang diambil bersama Seth masih terpajang di sana dengan tenang. Han tiba-tiba berkata, "Aku ingin direktur melihat ini. Ini video penampilannya." Wajahmu perlahan memudar. "Aku tidak bisa mengendalikan emosiku." Lalu Han berkata, "Bisakah kamu memberiku beberapa komentar?" Han dengan lembut menjawab, "Jadi ini lagu Kim Han Suk. Kamu masih khawatir dengan kemampuan bernyanyimu. Kau mencoba menutupinya dengan kemampuanmu berekspresi." Han Yong diam-diam setuju. "Tepat sekali. Itulah sebabnya aku datang ke pusat latihan." Tiba-tiba dia bertanya, "Bisakah ditingkatkan dalam 1 bulan?" Yang Men bingung. Lagu Kim Han Suk seperti itu. Mudah dinyanyikan tetapi sulit dinyanyikan. Yah, benar, rentang nada rendah, jadi mudah didengar tetapi sulit karena ada banyak makna di setiap kalimat. Nada Han juga kurang tepat, sulit untuk berjanji dalam sebulan. Bagaimana perasaanmu tentang latihan bersama? Aku yakin itu akan efektif." Han Yong diam-diam berpikir, "Itu tidak mudah untuk dikatakan. Aku juga berpikir begitu. Aku merasakan alasannya dari rasa percaya diri itu." Dia kemudian mengulurkan tangannya, berharap lebih banyak bantuan di masa mendatang. Yang Men dengan senang hati menjawab, "Itu juga yang kumaksud." Han senang. Setidaknya biaya latihan telah diselesaikan. Sesi latihan dimulai. Para pemuda berkata, "Kita akan mulai dengan video sebelumnya. Aku akan merekam proses latihan dengan video di balik layar. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kalau begitu, ayo kita mulai." Tuts piano pertama berbunyi, diikuti oleh suara melengking hanyang. 2 minggu kemudian, Hip tercengang dan bertanya, "Hyung, lagu siapa itu barusan? Suaranya mirip kamu." "Bagus." Hyung dengan senang hati menjawab, "Lagu ini dinyanyikan olehku." Yui kemudian memuji, "Sekarang kamu bernyanyi lebih baik lagi. Sungguh tidak adil. Aku juga sudah berlatih sangat keras." Mendengar itu, Han Yong diam-diam menyadari bahwa aku pasti meningkat sangat cepat. "Aku turut prihatin padamu." "Begitu. Hanya karena aku Kim Han Suk saat ini." Jiwa UN tiba-tiba datang. "Han, waktu yang tepat. Apakah kamu ada waktu luang malam ini?" Dia tertegun malam ini. Dia bilang malam ini ada pertunjukan dari grup OB. Seorang senior sedang shift malam, jadi mereka butuh pengganti. Senior itulah yang membawakan gitar untukku. Han mengingatnya. "Ah, jadi senior yang sudah lulus itu." Dia memujiku karena tampan dan tinggi. Orang yang sempurna baik dari segi karakter maupun kepribadian. Jadi tentu saja aku harus pergi memikirkan itu. Han setuju, aku akan pergi ke sana. Dia tiba-tiba bertanya apakah ada syuting YouTube.
Saudari, bisakah kita pergi? Di mana lokasinya? Jiwa Wen langsung menjawab, live cafe di Hungai. Namanya Plug-in. Hyung pasti akan suka kalau dia pergi ke sana. Pemiliknya punya selera yang sangat cocok untukmu. Harus kuakui, rasanya masih seperti 30 tahun yang lalu. Foto Yun yang diambil bersama Han Suk muncul. Wajahnya penuh kenangan. Yun teringat saat-saat terakhirnya di samping Han Suk. Ia sangat panik. Han Suk, ini tidak boleh berakhir seperti ini. Di tempat ini, Yun tiba-tiba mendesah dan berkata, anak ini sudah mati 35 tahun yang lalu. Setumpuk uang yang dibungkus-bungkusan dikeluarkan untuk dihitung. Orang di sebelahnya mengeluh, ini bayaran untuk bermain gitar seharian. Han Suk memanggul gitar di punggungnya. Mendesah sedih. Uang sebanyak ini bahkan tidak cukup untuk mengisi hidung siapapun. Yun pergi ke belakang untuk menghiburnya. Meski begitu, uang itu cukup untuk membeli minuman beberapa hari. Lalu ia bertanya lagi, Han Suk, mau minum? Ia segera menolak. Aku tidak ikut. Aku harus menjaga suaraku. Ia tersenyum dan menggoda. Benarkah, orang sepertimu akan menjadi penyanyi terkenal di masa depan? Ia pergi ke belakang sosok yang membawa gitar dan terdiam. Tidak seperti aku yang hanya berada di level rata-rata. Dunia pasti akan tahu bakatmu. Ia bergumam dalam hatinya. Mungkin aku harus membuka kedai kopi. Alih-alih melakukan pekerjaan kasar ini, Han Suk mendengar kata-kata Yune dan menepuk bahunya untuk mengingatkannya. Han Yune, kau harus menjadi manajerku. Jika bukan kau, siapa yang bisa menanganinya? Ia tersenyum sinis dan menjawab, benar, emosimu di luar kebiasaan. Han Suk mengangguk dan mengeluarkan gitar. Yune, aku menulis lagu. Mau dengar? Ye dengan senang hati setuju. Tidak apa-apa. Sudah memilih judulnya? Han Suk duduk di rumput sambil memeluk gitar dan berpikir. Han Suk tiba-tiba memiringkan kepalanya dan tersenyum. Di tempat yang ia lihat, ada dua pria yang sedang memancing. Han Suk langsung memikirkan sebuah nama. Oke. Sebuah suara keras memotong ingatannya. Hei, Paman, kami di sini. Chun Sol membawa sekelompok orang ke sapa dia. Coba lihat, ini orang-orang baru kita tahun ini. Kalian menyapa. Dia tersenyum sopan. Halo, Paman. Yang lain masih mengintip. Wow, suasananya benar-benar retro. Seperti tahun 9 di sini. Yun tersenyum dan memanggil mereka. Kalian cepat ke sini. Semuanya berjalan lancar ketika seseorang ternganga. Song Mina menatap orang itu dengan bingung. Han Yung berdiri di depan Yun menatapnya dan memanggil Han Yun. Sambil memanggil, dia bertanya-tanya, Han Yun, kan? Yun mendengarnya memanggil namanya langsung dan bertanya-tanya. Bagaimana kau tahu namaku? Han Yung mencengkeram celananya berusaha tetap tenang dan menjawab, aku mencari guru di internet, tapi di dalam hatinya, dia sedang berjuang keras. Tenanglah, kau Kim Han sekarang. Yun mengangguk sebagai jawaban. Dia tersenyum dan membiarkan semuanya berlalu. Kenapa kau sampai sejauh itu? Duduklah. Kalian, haus. Kan? Kim Han menatap barang-barang di atas meja dengan saksama. Yinte ini ternyata membuka kedai kopi. Apakah ini yang disebut kesenjangan generasi? Uno mengulurkan tangan padanya dan memperkenalkan. Paman, ini orang yang kuceritakan. Penggemar Kim Han Suk. Yun langsung teringat, orang yang menyukai Kim Han Suk itu. Ia berkata lagi, pulang sepagi ini memang kejam. Tapi kau harus berusaha keras untuk membuat musik itu. Berbicara tentang ini, dia dengan belak-belakan mengungkapkan kekurangannya. Membuat Han tertunduk. Yah, awalnya kepribadiannya kasar. Jadi dia tidak bisa hidup lama. Wen Sol mendengar itu dan bertanya-tanya, bagaimana kau tahu itu? Yun Tae menyilangkan tangan dan menyeringai. Aku tidak bilang Kim Han Suk temanku. Orang-orang di meja itu sangat bingung setelah mendengar itu dan berkata, hah? Hanya Han yang masih tenang. Yun mengeluarkan bingkai foto untuk membuktikannya. Benarkah? Lihat ini. Foto itu diambil dua orang saat mereka masih muda. Semua orang tersenyum cerah menatap kamera. Penonton langsung heboh. Oh, itu benar-benar Kim Han Suk. Kau terlihat sangat muda. Hei, bukankah itu hanya foto bersama? Yung Tae mendengar itu dan langsung marah dan menunjuk, kalian hanya hidup dalam kebohongan. Lihat ke sana. Di sana terpajang sebuah gitar tua. Dia membenarkan, Kim Han Suk memberikannya kepadaku. Sebuah bukti persahabatan kita. Han dengan sedih berpikir dalam hatinya, aku hanya bosan, jadi aku memberikannya kepadanya. Uno membalas, tidak ada tanda tangan Kim Han Suk. Yun Tae dengan marah membalas, Non Sol, kalau itu teman, apa kau pikir kau harus menandatanganinya dulu baru memberikannya? Coba pikir. Han Yung tersenyum dan berpikir, benar. Yun tidak melanjutkannya lagi, tetapi mengganti topik. Tapi kenapa para seniormu terlambat? Begitu dia selesai berbicara, Ui masuk untuk menyambutnya. Bos, kami di sini. Jiwa UN memandang mereka dengan gembira. Jadi, kau di sini? Senior. Yai memelototi mereka dan menyalahkan, kalian sering datang. Aku lupa wajah kalian. Orang lain tersenyum dan menjelaskan, akhir-akhir ini, aku terlalu sibuk dengan pekerjaan perusahaan. Yai menyalahkannya. Kau berteriak, aku juga ingin sibuk. Han tersenyum lembut dan berpikir, kepribadianmu yang terus terang masih sama. Orang sepertimu hanya bisa berteman denganku. Tun mengumumkan dengan keras. Baiklah, pertunjukan publik akan berlangsung dalam 10 menit. Semuanya, silakan pesan minuman. Instrumen-instrumen disiapkan di atas panggung dengan sangat baik, membuat Hong Yong terkejut. Oh, ini juga terasa. Hong Yong tersenyum dan memegang gitar sambil berdiri di depan mikrofon. Panggung seperti ini lumayan. Ia menatap keduanya yang juga sedang memegang alat musik dan merenung. Meskipun kekuatannya tidak besar,
Semua orang tampak sangat bahagia. Orang-orang yang tidak memainkan alat musik duduk dengan tenang dan menonton pertunjukan, membuatnya bertanya-tanya. Bukankah itu sangat penting? Alkohol dan musik di tempat yang bagus. Memikirkan hal ini, Han diam-diam memandangi sosok Taeyun dan bertanya-tanya apakah ada teman lama. Han mulai berbicara ke mikrofon. Kali ini aku akan bernyanyi di tempat yang sangat kusuka. Ini lagu Kim Han-suk. Kar mendengar ini, aksi Taeyun yang mengelap meja terhenti. San Mina tertegun setelah mendengarnya. Kar bertanya-tanya, bukankah ini lagu Salmon? Han hanya berpikir dalam hati, tetapi tidak menjawab mereka. Salmon adalah nama yang tercantum di album, tetapi lagu ini awalnya menggunakan nama Karp. Ia teringat penampilan muda Taeyun yang duduk dan mendengarkannya bernyanyi. Hanya satu orang yang tahu ini. Saat itu, Taeyun duduk dengan tenang mendengarkan setiap lirik. Sehari berlalu bersama anak laki-laki di dalam mobil. Kim Han-suk saat itu bernyanyi dengan polos. Ruang di sekitarnya juga hanya berisi nyanyiannya. Itulah impian seorang anak laki-laki yang tak bisa cepat tua. Waktu akan melawan rasa dendam. Setelah selesai mendengarkan, Yun memberikan pendapat. Semuanya bagus, tapi ada sedikit masalah dengan judul lagunya. Han-suk tertegun. Benarkah? Ye tersenyum dan merekomendasikan karena itu melawan waktu. Lebih baik jadi Salmon daripada jadi Karp. Kembali ke masa kini, Yun terus-menerus panik. Mungkinkah? Bagaimana itu bisa terjadi? Uno bertanya-tanya. Bukankah seharusnya kamu tidak makan saat bekerja? Yung Tarkli menjawab, aku juga tidak tahu, tapi hari ini aku ingin mencoba minum sedikit. Setelah makan, semua orang keluar dan suara bising khas mabuk terdengar. Kekuatan junior tahun ini sungguh mengesankan. Masa depan Ting akan lebih cerah. Hi Byung berbicara sebentar-sebentar. Hanyo, pergilah ke lantai 2. Han berpikir tanpa daya, orang ini seharusnya melindungi Matuk. Apa yang harus kulakukan sekarang karena dia mabuk? Teman di kelompok itu bertanya dengan khawatir. Hanyong tidak mau pergi. Dia menjawab dengan sopan, ya, bosnya mabuk. Hanyong tersenyum dan berkata, seseorang harus tinggal dan menjaga toko. Unol mendengarnya dan tidak menariknya lagi. Benar, kalau begitu, kuserahkan padamu. Setelah mengantar semua orang pergi, Hanyong duduk menatap Yun dengan serius. Aku bahkan tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Hyung memegang foto itu dengan sedih dan berpikir, atau aku ingin menemukan Yun? Jika aku mengatakannya, akankah dia percaya padaku? Saat itu, Yun sedang berbaring mabuk di atas meja dan tiba-tiba berteriak beberapa kali. Ia tersadar dari mabuknya, melihat sekeliling, dan bertanya, semuanya sudah pergi? Han tersenyum dan menjawab, ya. Yun ragu-ragu. Benarkah? Setelah itu, ia berbalik dan menghela napas bersama Hanyong. Kekuatanmu sungguh luar biasa. Aku tidak tahu kenapa aku teringat orang itu hari ini. Ia tersenyum dan mengingatkannya dengan tulus. Kau harus profesional, tahu? Han bertanya dalam hati. Ia akan percaya setidaknya pada satu orang. Kan? Hyung tiba-tiba membuka mulutnya dan mengucapkan kalimat tanpa kepala atau ekor. Yun menjawab dengan bingung. Hah? Han dengan serius meletakkan tangannya di dada dan berkata, aku temanmu, kan Han-suk? Yun tersenyum getir. Lelucon itu sama sekali tidak lucu. Hanyong gelisah di dalam hatinya. Ia benar-benar tidak percaya. Yun mengingatkannya, kau tidak boleh mengolok-olok orang dewasa saat mereka mabuk. Ia dengan belak-belakan mengungkap kebohongan itu. Kau tidak mabuk. Setelah bangun, kau benar-benar sadar. Yun Tae dengan marah menuntut, berhenti. Han-suk sudah mati. Aku tak tahan lagi. Hanyong menatapnya dengan tenang tanpa berkata sepatah kata pun. Ia tiba-tiba meninggalkan posisinya, membuat Yun bingung. Dalam hatinya, ia berpikir, ayo kembali. Han pergi memegang gitar dan menyanyikan lagu yang familiar. Sehari bersama bocah ikan mas itu berlalu. Bocah itu bahkan belum menua. Mimpi bocah itu, Yun, menatap, mendengarkan melodi yang familiar. Bayangan Han-suk dan Han seolah tumpang tindih. Suara nyanyian mereka menyatu. Waktu dan dendam. Aku akan kembali, pikirnya. Kembalilah Yun. Setelah bernyanyi, ia berkata lagi, kaulah orang pertama yang mendengar lagu ini. Yun ketakutan dan tergagap. Bagaimana bisa? Mustahil. Hyung memegang tuts gitar dan merenung. Aku tidak bermaksud mengatakan ini. Tapi kemudian ia tetap bertanya, apakah kau ingat hari saat kau memainkan gitar untukku? Hyung takut ia tidak akan mempercayainya dan menambahkan lebih banyak bukti. Kau tahu Demen Jangyo? Kan? Kau gagal audisi itu. Kau lupa semua liriknya. Yung masih terkejut. Bagaimana mungkin? Hyung melanjutkan, bukan hanya itu, kau juga bilang gadis di sana sangat cantik. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya saat itu. Dia masih terus berkata untuk membuktikan identitasnya karena kau sedih aku membelikanmu daging. Daging liar. Tapi kau malah kembung. Yai, Hurli menghentikannya. Aku tahu. Berhenti. Kau berhenti. Dia dengan marah memeluk leher Hanyong dan menyalahkan. Serius? Kau Han-suk? Hanyong berkata dengan susah payah. Itu saja. Keduanya mulai menuangkan anggur dan berbicara. Yai ragu-ragu dan bertanya. Jadi, apakah ini seperti reinkarnasi? Han menutup matanya dan menyerah. Aku juga tidak tahu. Yai bertanya lagi. Apakah kau pernah ke dunia lain? Jawabannya masih sama. Aku tidak tahu. Dia menceritakannya dengan singkat. Kecelakaan itu terjadi dan semuanya menjadi kabur. Ketika aku bangun, aku melihat diriku di tubuh ini. Yai dengan sedih menyalahkan. Kenapa kamu tidak langsung pergi mencari semua orang? Semua orang sangat mengkhawatirkanmu. Han menjawab tanpa daya. Hei, apa kamu bisa menemukan mereka hanya dengan pergi? Kamu bahkan tidak percaya padaku awalnya. Yai menghindari mengatakan, benar, bahkan di depanku, aku masih tidak percaya.